Gadis-gadis, ayo, semua bersama. Menghormati Kepala Naga. Menangkap peluru dengan tangan kosong, kamu baru saja keluar dari tentara, datang melamar jadi satpam di perusahaan kakakku, dan kamu pamer gitu. Sudahlah, sudahlah. Kak, ayo pergi. Jangan buang-buang waktu di sini. Qin Feng, kan? Perkenalkan, nama saya Su Qingying, Presiden Qingying Group, umur 24, pendapatan tahunan 500 juta. Saat ini masih lajang. Kak, kenapa kamu memperkenalkan diri? Qin Feng, baru keluar dari tentara, 26, lajang. Jika saya berhasil melamar posisi satpam di perusahaan Anda, pendapatan tahunan saya sekitar 50.000. Bagus, kaulah orangnya. Terus terang, jadi, saya bisa mulai bekerja? Tidak juga. Maksudku, kamu bisa menjadi suamiku, mengenai pekerjaan satpam, setelah HR mengonfirmasi kamu mampu, maka kamu bisa bergabung. Ayo kita menikah. Menikah? Hei, aku baru kembali dari perbatasan utara, dan aku menerima perintah dari Pak Tua untuk melindunginya. Aku berencana melamar sebagai satpam agar lebih mudah, tapi entah bagaimana, tanpa petunjuk, aku malah menikahi orang yang seharusnya aku lindungi. Kak, aku tahu kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Muda Chu, tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Membuang dirimu sendiri dan kawin lari dengan seorang satpam. Apa maksudmu kawin lari dengan satpam? Bukankah dia satpam di perusahaan kita? Dia belum satpam perusahaan kita. Kau? Tenang, pernikahan kita hanya formalitas. Karena kamu membantuku menyingkirkan pelamar yang tidak diinginkan itu, aku akan membayarmu setiap bulan. 50.000 sebulan sebagai uang saku. Jangan berpikir macam-macam. Oke. Kak, meskipun untuk menghindari Tuan Muda Chu yang gila itu, kamu tidak bisa begitu saja gegabah. Dia jelas tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa melindungimu. Lagi pula, jika ayah tahu, dia akan mematahkan kakinya. Pimpinan, Nona muda, dia sudah menikah. Apa katamu? Sesuatu yang penting ini, kenapa dia tidak membahasnya denganku? Anak dari keluarga mana yang dia nikahi? Keluarga Wang, keluarga Li, atau keluarga Chen? Dia tidak punya keluarga. Namanya Qin Feng. Baru kembali dari dinas militer di luar kota. Saat ini menganggur dan mengembara. Dia melamar pekerjaan sebagai satpam. Konyol, Long Ahu, ambilkan aku beberapa properti. Sebentar lagi, aku akan memberikan ketakutan yang hebat kepada anak sombong ini. Buat dia ketakutan setengah mati. Ya. Kita sudah dapat surat nikahnya. Ayo. Biarkan aku bilang, ini hanya pernikahan kontrak. Kalau kamu berani macam-macam dengan kakakku, aku akan. Qin Feng. Hei, bukankah ini pacarku dari 5 tahun lalu? Mantan pacar itu. Cek, mantan mulai bermunculan, selera kakakku memang tidak bagus. Lin Nana, kamu rupanya. Bukankah kamu menabrak orang lalu masuk penjara? Bagaimana kamu bisa jadi satpam? Lihat, Kak, dia pernah masuk penjara. Dia punya catatan kriminal. Lin Nana, bukankah kamu sudah mati? Tante, tolong izinkan saya mengantar Nana pergi, aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Minggir, Qin Feng. Orang tuamu dibunuh, kamu juga terluka, pergi saja. Nana dibunuh oleh musuh-musuhmu, arwahnya di surga juga tidak ingin melihatmu, enyah. Tentu saja aku bohong padamu. Oh, Qin Feng, kamu berdiri di bawah gedungku menangis semalaman. Menyedihkan. Tapi keluargamu, keluarga Qin, sudah jatuh. Keluargamu hancur, orang tuamu mati. Kamu bahkan tidak mampu membeli tas seharga 20.000. Kenapa aku masih mau bersamamu? Kak, aku merasa Qin Feng sebenarnya terlihat cukup menyedihkan. Tunggu, bagaimana kamu tahu bahwa aku kemudian menabrak orang dan masuk penjara? Tentu saja, aku yang mengaturnya. Apa? Hahaha, Nana kita bilang, pokoknya, kamu sudah setengah mati. Aku memukul seseorang, dan kamu harus menanggung akibatnya. Itu wajar, kan? Hahaha. Jadi dulu aku hampir masuk penjara. Semua ini diatur oleh kalian berdua, bajingan. Jika bukan karena Pak Tua yang membersihkan namaku, mungkin aku tidak akan sampai ke utara. Kak, Qin Feng ini sangat menyedihkan. Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Ayo kita bantu dia. Kamu tidak perlu bilang padaku. Ayo pergi. Hei, Qin Feng. Kamu berdiri di sini menungguku. Kamu jangan-jangan mau melamarku, kan? Maaf. Aku akan bersama Tuan Jin Hao dan meresmikannya. Kamu? Lupakan saja. Seleraku dulu benar-benar buruk. Orang sepertimu, memenatkan mata, kamu bahkan tidak layak mengikat tali sepatuku. Kamu, Qin Feng, kamu pantas bangkrut. Orang miskin sepertimu kerja jadi satpam jelek.
Tidak ada wanita yang mau padamu. Bersiaplah menjadi lajang seumur hidup. Siapa bilang dia tidak diinginkan? Sepasang kakak beradik yang cantik. Kamu. Siapa kamu? Aku istrinya. Aku adik iparnya. Apa? Hei, kalian berdua cantik. Berapa dia bayar kalian berdua? Kalian berakting dengannya. Jangan ngomong sembarangan. Apa kita terlihat seperti orang yang bisa dibeli dengan uang? Lihat ini. Aku dan Qin Feng sudah menikah, tidak diragukan lagi. Su Qingying. Kenapa nama itu terdengar familiar? Dua cantik. Ah, wanita yang benar-benar cantik. Dengan wajah secantik kalian. Dan satpam miskin dan buruk ini. Masa depan apa yang bisa kalian dapatkan? Sayang sekali. Sangat sia-sia. Maksudmu? Kenapa tidak ikut aku? Keluarga Jinku memiliki grup Qingying di belakang kami. Kami punya banyak uang. Aku jamin kalian akan hidup enak. Pakai emas dan perak. Jangan khawatir. Aku, Jin Hao, akan membawa kalian berdua. PAVT, tidak tahu malu. Apa kamu tuan tanah kaya yang memilih selir? Jangan mendekat. Itu menjijikkan. Bagaimana grup Qingying kita bisa punya mitra sebodoh itu? Aku tidak tahan lagi. Berikan padaku. Nona Su, jaga citramu. Atau mungkin aku yang harus menangani ini. Cukup, minggirlah. Apa kamu setangguh aku? Wanita cantik. Ah, Setrum kamu, bajingan. Qin Feng, kau berani membiarkan mereka menyerang orang di jalan? Jangan lupa 5 tahun lalu, kau diburu musuhmu. Bahkan orang tuamu. Seperti yang kau katakan, dia benar-benar tidak punya keluarga. Tapi terus kenapa? Mulai sekarang, kami adalah keluarganya. Tepat sekali. Kau berani macam-macam dengan iparku. Kau sudah minta izin dari kakakku dan aku. Lin Nana, aku tahu siapa dirimu. Resepsionis di Qingying Group, mulai sekarang, kau dipecat. Sedangkan dia, aku akan memberitahu ayahku yang sebenarnya tentang tabrak lari itu. Kalian berdua akan masuk penjara. Ayahmu? Tunggu. Qingying Group. Aku ingat sekarang. Kau adalah nona muda. Su, Apa yang kau lihat? Apa yang barusan kukatakan? Hanya untuk mendukungmu, jangan dianggap serius. oh, ya. Mau berdiri di situ terus? Kemana? Pulang untuk makan malam. Aku tidak mau pulang. Menghadapi amarah ayah. Itu mengerikan. Aku akan kembali ke perusahaan saja. Bos, perlengkapan yang Anda minta sudah siap. Ini adalah parang. Seperti yang Anda perintahkan, kami menemukan yang tidak tajam. Dan ini. Buat apa gergaji mesin itu? Kau ingin putriku jadi janda? Baiklah, mereka hampir sampai. Cepat bawa ini keluar. Aneh, bukankah bos tidak menginginkan menantu ini? Ayah kami, dia sudah menjadi kepala selama setengah hidupnya, jantungnya tidak bagus. Sebenarnya dia bukan orang jahat, bersabarlah dengan temperamen buruknya. Jangan khawatir. Karena kita sudah menikah sekarang, aku bisa menanggung tanggung jawab sebanyak itu. Ayah, aku pulang. Coba lihat. Bajingan mana, tanpa sepatah kata pun, menikahi putriku? Itu kau, kamu bajingan. Ayah, apa yang ayah katakan? Tuan Su, saya Qin. Aku tidak peduli siapa namamu. Masuk ke sini dan bicara. Selamat datang di rumah, Nona. Ayah, Nak, perhatikan baik-baik. Bagaimana? Bagus, sangat kuat. Hanya 300 jin. Itu tidak ada apa-apanya. Nah, lihat ini. Jika kau pernah memperlakukan putriku dengan buruk, ini yang akan kau dapatkan. Sayang, ayahmu sangat galak. ya Tuhan, ada apa dengan ayahku hari ini? Memalukan sekali, jangan takut. Ayahku, biasanya dia tidak seperti ini. Berdiri tegak. Berdiri dengan benar. Baru begitu. Pernah lihat pistol? Ya, sebenarnya, saya dulu di utara. Kamu dulu satpam di utara? Itu juga tidak cukup. Jika kau menyakiti putriku, aku akan dor. Pak, ada urusan dinas mendesak. Oke, ayo pergi. Nanti malam aku akan menginterogasi kamu dengan benar. Along, Ahu, ayo.
Lei Bao, sudahkah kamu temukan keberadaan orang-orang itu? Pak, belum. Lei Bao punya lebih dari 100 orang. Mereka semua petarung tangguh, semua dari geng hijau milik Tuan Muda Chu. Orang kita tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Orang-orang itu adalah penjahat kejam. Dan dengan dukungan Tuan Muda Chu, bahkan jika aku bawa semua orang di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Jaga mereka tetap tenang, jangan beritahu mereka. Pak, kami temukan mereka. 10 menit yang lalu, Lei Bao membawa lebih dari 100 orang dan menuju ke kediaman Su Anda. Apa? Melapor ke pusat komando, sejumlah besar penjahat kekerasan telah masuk paksa ke sebuah rumah pribadi, dan mereka bersenjata. Sial, itu rumahku. Cepat, kumpulkan beberapa orang. Pergi ke kediaman Su sekarang. Kepala, itu daerah villa, kita harus kembali. Setidaknya butuh 1 jam, kita kehabisan waktu. Pertama, biarkan putriku dan yang lainnya bersembunyi. King Ying, angkat telepon. Sayang, ayahmu bilang, kamu menikah dengan satpam? Ada apa? Qin Feng, naik ke atas dan istirahat sebentar. Bu, sebenarnya begini. Menurutmu, pernikahan kontrakmu dengan Qin Feng, maka kita berutang pada Qin Feng. Latar belakang anak ini cukup menyedihkan, karena dia sudah datang ke rumah kita. Kita harus memperlakukannya lebih baik. Kamu dan Xiao Yu jangan membuli dia. Tentu, Bu, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, aku dengar anak buah Tuan Muda Chu punya seorang yang bernama Lei Bao. Cantik-cantik, kamu peduli banget sama aku ya? Lei Bao, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku? Keluar. Kau. Ah. Maaf, Presiden Su. Tuan Muda Chu memberi perintah tegas. Aku harus membawamu ke Qinggang hari ini. Mulai malam ini, kamu dan grup King Ying akan menjadi milik Tuan Muda Chu. Angkat telepon. Kenapa dia tidak menjawab? Qin itu, menantuku. Cepat, cari nomornya. Ketemu. Bagus. Qin Feng, dengarkan. Aku tahu kau tidak bisa bertarung. Kau tidak bisa mengalahkan Leopard dan anak buahnya. Bawa King Ying dan istriku. Bersembunyi. Sekarang. Jaga mereka. Tunggu aku kembali. Pergi. Oke, siap. Wanita cantik, ikut kami. Jangan bawa putriku. Aku akan ikut denganmu. Ibu, Nyonya Ye, kau masih cukup menawan. Tapi Tuan Chu bilang, berapa? Kita perlu menjaga muka Tuan Su. Karena kita ambil putrinya. Sebaiknya, kita tinggalkan istrinya. aku sudah menikah dengan Qin Feng. Jangan bertindak gila. Qin Feng? Siapa itu? Entahlah, tidak pernah dengar. Su Qingying, kau pasti ingin mati. Tuan Chu adalah calon bos geng hijau, didukung oleh Utara. Dan kau menikahi orang tak dikenal? Menikah? Percaya, Tuan Chu akan menghancurkannya sekarang juga. Tolong jangan bawa putriku. Aku bisa memberimu uang, apapun yang kau mau. Aku akan berikan King Ying Group juga. Aku berikan apapun, kumohon. Karena kau begitu ingin bergabung dengan geng hijau, bawa dia juga. Tidak. Kurang ajar. Minggir. Ibu, Bergerak. Bawa ibu dan anak itu pulang sebagai budak. Berhenti. Ah. Kau mau menjadikan siapa budak? Bajingan itu. Siapa yang menyuruhnya mengejar Lei Bao? Lari. Cepat. Bawa dia dan lari. Bos, jangan marah. Dia hanya berusaha melindungi Nona Su. Apakah dia pernah berlatih? Pernah lihat pistol? Saat ini, di luar kediaman Su, ada lebih dari 100 orang. Apa yang akan dia gunakan untuk melindungi putriku? Ini dia, kita celaka. Kamu mau menjadikan siapa budak? Aduh. Nak, siapa kamu? Cari masalah ya. Percaya, aku akan memukulmu sampai mati dengan 1 tongkat. Qin Feng, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini dendam pribadi keluarga Su. Kamu pergi sekarang. Ya, tidak perlu mempertaruhkan diri untuk kami, dan membuatmu ikut terlibat juga. Baiklah, pergilah ke King Ying Group dan temukan Xiao Yu. Bawa dia dan lari. Aku mempercayakan putri bungsuku kepadamu. Itu tidak benar. Apa? Ada kakak ipar lagi? Kalau begitu, aku ambil keduanya. Kakak ipar ini milikku. Nak, itu kamu. Kamu baru saja memutar pergelangan tanganku kan? Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Nah, Hei, hanya itu yang kau punya? Tidak. Bukankah dia seorang satpam? Dia terlihat cukup terampil. Nah, kau pikir kau bisa jadi pahlawan? Kamu lihat baik-baik. 100 lebih orang yang mengepung di luar. Kalian semua, ambil senjata kalian. Masuk, kamu tunggu saja. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu hari ini. Mencincangmu menjadi daging cincang. Semua masuk. Feng. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Bukankah sudah kubilang?
Di utara dulu, aku sendiri melawan ratusan tentara bayaran, aku bahkan menangkap peluru dengan tangan kosong. Ini bukan waktunya bercanda. Tolong hati-hati. Jika tidak sanggup, lari saja. Jangan khawatir tentang kami. Menghadapi bajingan-bajingan ini, hanya butuh 3 detik. Ayo, tangkap dia. Oh tidak, kita celaka. Itu lebih dari 100 orang. Bocah Qin Feng itu pasti mati. Saat yang paling penting, dia tidak lari. Dia melindungi putri dan istriku. Dia menantu yang baik. Aku seharusnya tidak menakut-nakutinya seperti itu hari ini. Putri, menurutmu apakah Qin Feng masih bisa selamat? Bu, meskipun ayah membawa orang untuk menyelamatkan kita, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Aku seharusnya tidak memaksanya menikahiku. Ini salahku, dia terlibat. Putri, lihat cepat. Komandan, lihat cepat. Aku seharusnya tidak memaksanya menikahiku. Ini salahku, dia terlibat. Putri, lihat cepat. Ini, bagaimana mungkin? Qin Feng, Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Qin Feng, kamu menjatuhkan mereka semua. Agak, Kamu, tidak juga. Mereka menjatuhkan diri sendiri. Habisi dia. Mustahil. Tembak dia, bunuh dia. Kau yang lakukan? Atau aku? Qin Feng, kamu baru saja bilang mereka saling menjatuhkan diri sendiri. Pasti mereka punya konflik internal, pertengkaran internal. Ayah bilang, sebelumnya orang-orang Qinggang itu terlalu tangguh. Dia belum bisa menghadapi mereka. Sepertinya kita cukup beruntung. Ayah akan tahu dan merasa lega. Benar, itu dia. Ulang, tonton lagi. Kamu. Lihat itu, mengalahkan Lei Bao dengan satu gerakan. Satu gerakan untuk menyelesaikannya. Bersihkan area dalam 3 detik. Mengurus lebih dari 100 orang berbahaya. Bos, video ini, kau sudah membuatku menontonnya lebih dari 80 kali. Ini menantuku. Untuk membuat marah pria bernama Chu itu. Aku sudah membuka kampanye perayaan. Di mana mereka? Di mana saudari Su? Bawa Lei Bao yang kalah itu ke sini. Tuan Muda Chu, Lei Bao, dan 100 anak buahnya belum keluar sejak mereka masuk ke kediaman Su. Apa katamu? 100 orang itu tumbang semua. Su Zhengguo, rubah tua itu, bersembunyi dalam-dalam. Ayo, sebarkan berita ini. Cemerlang. Tuan Muda Chu, putus rantai pendanaan grup Qingying, mereka diambang kebangkrutan. Dia harus datang memohon padamu. Dia tidak mau yang baik, jadi dia akan dapat yang buruk. Aku ingin melihat berapa hari dia bisa bertahan. Apakah pakaian baru yang kupilih ini cocok untukmu? Qin Feng, kemampuanmu cukup bagus, mirip gayaku. Ayah, kamu kembali. Aku sudah telepon Xiao Yue, ayo kita makan malam bersama malam ini. Bisa bertarung bukan segalanya. Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Putriku, seperti kubis yang bagus, diambil olehnya. Hei, ayo makan, ayo makan. Oh tidak. Temperamen ayahku. Apa yang dipikirkan kakakku? Makan malam bersama? Malam ini akan menjadi pertarungan. Mungkin, aku harus panggil ambulans untuk kakak iparku dulu. Ayo masuk dulu. Qin Feng, pemuda ini, seharusnya punya pekerjaan yang layak. Ayah, kamu benar. Aku akan bersulang untukmu. Ayahku tidak minum. Ayah, makanlah. Ayahku juga tidak makan seafood. Hahaha, menantu yang baik. Ayah, bukankah kamu berhenti minum 3 tahun lalu? Bukankah kamu paling benci udang? Dia menjatuhkan lebih dari 100 orang sendirian. Beraninya aku tidak makan atau minum? Kontrak kerja Anda HR sudah menyetujuinya. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi petugas keamanan untuk grup Qingying.
Mas, aku dengar semuanya. Lebih dari 100 orang masuk ke rumah kemarin, dan kamu menghadapi mereka semua. Kurasa begitu. Keren sekali. Tapi kamu tetap harus hati-hati. Aku dengar dari kakakku bahwa kemarin mereka bertengkar sesama sendiri. Bagaimana jika itu terjadi lagi, dan kamu tidak seberuntung itu? Hanya yang lemah yang mengandalkan keberuntungan. Aku hanya percaya pada kekuatan. Mas, dia terlihat keren saat percaya diri. Apa? Geng King mengambil barang kita, tapi menahan pembayaran 50 juta. Oke, aku mengerti. Tidak mungkin. Dengan jumlah sebesar itu yang belum dibayar, jika tidak segera diselesaikan, arus kas grup King akan putus. Aku harus pergi sendiri ke Geng King untuk meminta penjelasan. Tuan Muda Chu menunggumu datang langsung. Aku akan mengambil pembayaran itu. Tidak. Terlalu berbahaya bagimu pergi sendiri. Ya, Mas, orang-orang Geng King itu tidak boleh diganggu. Jangan khawatir. Karena aku sudah mengenakan lencana karyawan grup King, urusan di luar pintu adalah tanggung jawabku. Kak, apa petugas keamanan punya wewenang sebanyak itu? Cepat panggil dia untuk pergi bersamamu. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Jadi ini wilayah geng hijau, ya? Kamu juga di sini untuk menagih utang? Bisa dibilang begitu. Utang dari geng hijau. Tidak sembarang orang bisa menagih utang seperti itu. Aku juga di sini untuk menagih utang. Tapi, aku berbeda denganmu, begini saja. Setelah aku menagih utangku, aku bisa bantu kamu menagih utangmu juga. Tidak perlu. Tunggu di sini. Jangan terlalu dekat. Kamu bisa terkena darah. Yo, dari mana datangnya cewek seksi ini? Datang ke geng hijau kami, kamu cari siapa? Menyingkir. Aku mencari Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu bukan orang yang bisa kamu temui begitu saja. Tapi, berkumpullah dengan kami sebentar, dan mungkin kami bisa menyampaikan pesan. Jangan sentuh aku, pergi, Enya. Aku akan pukul kamu, percayalah. Cewek ini, dia tidak ada apa-apanya. Kamu pikir kamu bisa seenaknya menemui Tuan Chu? Dengarkan kakakmu, mungkin kalau aku lagi mood bagus, aku akan bawa kamu masuk. Mungkin kalau aku lagi mood bagus, aku akan bawa kamu masuk. Gimana? Jangan sentuh aku, kakakku adalah Leng Feng, Presiden Asosiasi Bela Diri Jiang. Kalau kamu berani sentuh aku, dia tidak akan melepaskanmu. Leng Feng. Hahaha. Kakakmu, di depan divisi King kami, dia pun harus berlutut untuk makan. Kenapa tidak ikut aku saja? Mulai sekarang, aku akan mendukungmu di keluarga Jiang. Kamu? Kalian? Bos hebat. Cewek ini sudah habis jurusnya. Coba lihat sekarang kamu sok jago. Nanti bawa dia ke kamarku. Kamu. Kak, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Ayo, kakakmu akan mengajakmu menagih hutang. Kau baru saja macam-macam dengan geng hijau kami di luar? Oh tidak. Kenapa dia tidak pergi misi hari ini? Dia masih di geng hijau. Siapa dia? Dia Zhen Shanhu, eksekutor nomor 3 geng hijau. Ku dengar dia berlatih baju besi. Dia bisa meninju batu hingga pecah dalam satu pukulan. Dan dia juga berlatih lonceng emas. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Kita benar-benar sial. Apa yang harus kita lakukan? Kau pergi dari sini. Tinggalkan tempat ini. Lupakan aku. Aku akan memohon pada Master Chu. Kakakku masih punya muka di hadapannya. Dia tidak akan berbuat banyak padaku. Sudahlah, muka yang disebut-sebut kakakmu, bahkan Scarface, si penjaga pintu, memiliki pengaruh lebih dari itu. Nak, ku dengar kau petarung yang hebat. Ayo, pukul aku di sini. Kau berani? Tolong jangan marah, Tuan. Hanya kesalahpahaman. Siapa bilang kau boleh bicara? Ketakutan? Ku suruh kau pukul? Kau berani? Pengecut. Lihat ini. Kau yang minta. Ya ampun, istriku bilang jangan bermain dengan orang bodoh. Dia membunuh bos dengan satu pukulan. Dia benar-benar membunuh Zhen Shanhu dengan satu pukulan. Tunjukkan jalannya. Ayo cari Master Chu. Tunggu. Kakakku pernah bilang, untuk bertemu dengan pimpinan Qinggang, kamu perlu token kayu dari Qinggang. Kalau tidak, kamu tidak bisa masuk. Token kayu?
Ini semua diberikan padaku oleh beberapa orang tua. Cari di antaranya, lihat apakah ada yang dari Kinggang. Hei, apa ini? Longman Tiger Gang? White Snake Sect Northward Army? Ini keterlaluan. Ternyata ada yang dari Kinggang. Kak, bahkan saat membuat kunci, kamu tidak segila ini. Tidak berat membawa semua barang palsu ini? Asli atau palsu, kita akan tahu dengan mencobanya. Aku tidak mau. Jadi kalian yang memukuli anak buah Kinggangku. Dia Lei Wanshan, tetua penegak hukum dari Kinggang. Scar adalah murid dari muridnya. Dia mengajari Zenshan Tiger Golden Bell Shield. Oh, tidak terlalu hebat juga. Golden Bell Shield milik Zenshan Tiger, memang, aku yang mengajarinya itu. Dia melatihnya selama 15 tahun. Tidak mempan terhadap pisau dan tombak. Anak muda. Kamu masuk tanpa izin ke Kinggang, dan melukai murid-murid dan cucu muridku. Kamu mencari mati. Kau melepaskan kekuatan dalammu. Tidak buruk, tapi Shock Mountain Tiger mati mendadak, Scarface patah kakinya, itu salahnya sendiri. Jika Kinggang tidak bisa mengaturnya, aturan dunia persilatan, akan kutegakkan sendiri. Kau memang mulut besar. Nak, terima jurus ini dariku. Astaga, jurus andalan Elder Lei. Tidak ada yang bisa menahannya. Elder Lei, santai. Kami punya token Kinggang. Oh, Astaga. Mereka mengeluarkan token kayu palsu, sekarang aku akan dipukuli. kukira kalian berdua tamu terhormat. Dengan token pemimpin sebelumnya, aku tidak akan berani kasar padamu. Kami bertarung, sekarang kami berteman. Ayo, minum teh. Hahaha. Token kayu ini benar-benar berhasil. Siapa sebenarnya dia? Silakan, minum teh. Kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Kinggang kami. Singkirkan formalitas. Pembayaran 50 juta King Ying Group, selesaikan sekarang. 50 juta, itu bukan jumlah kecil. Aku perlu berdiskusi dengan Master Chu. 60 juta. Tidak, kenapa naik? 70 juta. Kau, nama margamu? Bagaimana jika malam ini? 80 juta, dan selesaikan urusannya juga, orang bulu. 80 juta jadi. Tidak ada kenaikan lagi. Cepat, buka brankas, ambil uang tunai sekarang. 80 juta, Lei Wanshan? Kau pikir Green Gang kita ini bang, yang kau miliki? Tuan muda Chu, tenang. Token kayu itu adalah perintah Master Hijau. Mantan pemimpin geng dulu pernah mengatakan bahwa saat melihat token ini, itu harus diperlakukan seperti pemimpinnya sendiri. Aku tidak bisa menolak. Pemimpinnya? Orang tua itu sudah hilang selama 5 tahun. Posisi ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ku dengar orang bernama Qin Feng itu sangat tangguh. Ya, aku melawannya. Sulit untuk menang. Sepertinya dia akan mendapatkan uangnya. Tapi aku khawatir dia tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Jadi, Lei Bao dan anak buahnya jatuh ke tangannya. Baiklah, Liang Xiannas, sudah waktunya melepaskan orang itu. Kau, pergilah. Aku sudah tidur selama 3 tahun. Kau membangunkanku, ada apa? Tuan Muda Chu berkata, untuk menyuruhmu membunuh seseorang. Setelah membunuh, kau akan bebas. Oke. Kak, ipar, sepertinya dia benar-benar masuk. Dia tidak dalam masalah, kan? Jangan sial. Dia pasti baik-baik saja. Dia mengatakan 3 kalimat kepada tetua Green Gang. Bunganya naik 30 juta dolar, menarik. Siapa namamu? Qin Feng. Aku Leng Qiu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa temukan aku di pasar gelap. Ini kado terima kasih karena membantu saya menagih utang. Dia mulai pegang-pegang. Bagaimana bisa dia? Kak, kamu lupa. Kamu dan Ipar memiliki pernikahan kontrak. Setelah menikah, Ipar bisa melakukan apapun yang dia mau. Kamu sendiri yang mengatakannya. Siapa? Siapa bilang aku cemburu? Aku tidak. Aku hanya khawatir utangnya tidak tertagih. Oh, kita akan bertemu lagi, King Feng. Aku mendapatkan kembali utangnya. Di mana? Di dalam. Ya Tuhan, uang tunai di dalam truk. Ini lebih dari 50 juta, kan? Setidaknya 80 juta. Ipar, kamu keren banget. Tidak buruk. Ada hadiah? Ya, hadiahmu adalah kembali ke perusahaan dan jaga gerbang. Hei, bagaimana bisa kau membuangku setelah memanfaatkanku?
Ipar, kakakku cemburu. Cemburu? Apa yang perlu dicemburui? Aku lapar. Aku akan menemuimu setengah jam lagi, dan kita akan makan bersama. Kamu terlalu impulsif. Baik, Nona. Bu, tunjukkan kartu identitas Anda. Menyebalkan, benar-benar tidak peka. Ini, apa yang kamu lakukan? Satpam bodoh, kenapa kamu memegang tanganku? Kamu lihat kemana? Ini pelecehan. Minta maaf padaku. Maaf. Ada apa? Satpam itu merasa dirinya hebat. Panggil atasannya ke sini. Qin Feng. Kamu siapa? Hei, benar kamu, Qin Feng. Kenapa pura-pura tidak mengenalku? Aku, Lin Sui, si cantik kelas. Waktu SMA, kamu duduk di belakangku. Kamu bahkan menulisiku laci penuh surat cinta. Kamu sudah lupa. Oh, maksudmu itu? Aku mengantarkan itu untuk pria gemuk di belakangku. Aku hanya bilang, kamu benar-benar sial sekarang. Bekerja sebagai satpam, untung aku punya standar tinggi. Aku tidak pernah memperhatikanmu dulu. Teman-teman sekelas, mantan ketua kelas kita, Qin Feng, sekarang bekerja sebagai satpam. Yo, Qin Feng beneran jadi satpam sekarang? Dulu kan kamu sombong banget, gak boleh aku gangguin cewek-cewek. Jadi, sekarang ada cewek yang bisa kamu ganggu? Ayolah, dengan gaji satpamnya, dia hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan. Cewek, mana bisa cari pacar? Kayaknya dia bahkan gak mampu pelihara anjing. Hahaha. Dengar itu, Qin Feng, teman-teman sekelasmu peduli sama kamu. 2 orang yang tadi ngomong sama kamu, satu adalah Zhao Jingli, dan satunya lagi Wang Changchang. Kenapa kamu tidak minta sama mereka untuk carikan kerja? Manajer Zhao? Maksudmu Zhao Ming, kan? Kalau tidak salah ingat, bulan lalu dia dipecat karena menggelapkan dana perusahaan. Dia berutang lebih dari 3 juta. Dia masih belum dapat kerja, kan? Kamu bohong. Untuk direktur Wang ini, Wang Qiang, ku dengar kamu baru cerai bulan lalu, dan kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Sekarang kamu tinggal dengan orang tuamu. Bagaimana kamu tahu semua itu? Lin Sui, aku hampir lupa, 3 tahun lalu, kamu jadi hostess di night bar, seorang pria kaya memeliharamu, selama setengah tahun. Lalu istrinya muncul, dan kamu ditelanjangi di jalan. Kamu lari 2 blok. Oh, pemandangan yang indah. Perlu aku ingatkan lagi? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Mengejek orang jadi satpam, mungkin lihat diri sendiri dulu, lihat apakah tanganmu sendiri bersih. Kau tahu, aku benci kalau orang yang gak punya apa-apa meremehkan orang lain seperti itu. Terus kenapa? Setidaknya mereka pernah jaya. Kalau kamu akan jadi satpam seumur hidup. Anjing penjaga. Nggak ada wanita yang cukup putus asa mau sama kamu. Kamu akan mati sendirian. Sayang, aku lapar. Ayo makan sekarang. Pak Su. Presiden Su, Qin Feng. Dia hanya seorang satpam. Dia melakukannya dengan sangat buruk. Bagaimana bisa Anda bersama dia? Tidak peduli seberapa baik atau buruk dia tetap suamiku. Dia adalah pemilik sah dari Qingying Group, tuan lelaki yang sah di rumah ini. Orang sepertimu, yang baru bergabung, seorang karyawan biasa di departemen pemasaran, seharusnya tidak menunjuk-nunjuk dia. Lupakan. Saya pikir kamu bahkan tidak memiliki etika profesional dasar. Kamu tidak layak tinggal di Qingying Group. Beritahu HR, untuk segera memecat Lin Sui, dan jangan pernah mempekerjakannya lagi. Baik, Presiden Su. Saya lapar. Ayo makan. Wah, istri Qin Feng ternyata adalah presiden perusahaan. Jangan salah paham. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya tidak ingin ada yang meremehkan Qingying Group. Ya, Presiden Su tersayang. Kamu tidak masih cemburu, kan? Kamu, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Di depan banyak orang, membiarkan Leng Qiu itu menciummu. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ada seorang pembunuh. Pembunuh. Merunduk. Qin Feng, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Tidak serius. Tapi sekarang kamu tanya. Sepertinya memang sakit sedikit. Di mana yang sakit? Mulutku. Sakit di tempat kamu menciumku. Lihat, bengkak. Kamu.
Sepertinya seseorang tidak ingin kita menikmati makanan ini. Kembali ke perusahaan, jangan berkeliaran. Hei, mau kemana? Karena mereka sudah datang ke pintu kita, aku akan membalas budi, itu adil, kan? Apa yang dilakukan kakak ipar jam segini? Tidak, aku harus mengawasinya untuk kakakku. Sial. Siapa di sana? Mimpi burukmu. Jangan bergerak. Ada apa? Takut? Tidak bisa menarik pelatuk? Kamu mencari masalah. Siapa kamu sebenarnya? Mundur. Kamu punya banyak kesempatan untuk menembak. Aku hanya punya satu kesempatan untuk menyerang, tapi sekali saja sudah cukup. Manifestasi aura? Kamu. Kakak ipar. Astaga, tidak bagus. Oh, jadi kamu punya cadangan? Maaf, Pak Qin. Kami tahu Anda kuat. Jadi Tuan Burung Hantu malah menyuruh kami menunggu di sini untuk Anda. Astaga. Jadi penembak jitu itu hanya umpan. Kakak ipar jatuh ke dalam perangkap. Apa yang kita lakukan? Jangan buang waktu. Ayo, kalian semua, Pergi. Ya ampun, dia mengalahkan 6 elit bawah tanah sekaligus. Kakak ipar ternyata sekokoh ini? Tidak. Jika begitu, waktu itu Lei Bao dan anak buahnya masuk ke rumahku, ia benar-benar mengalahkan mereka semua sendirian. Tuan Burung Hantu Malam, tolong aku. Namaku Night Owl, aku sudah menunggumu. Nomor 2 di peringkat pembunuh bayaran bawah tanah, Night Owl. Hilang tanpa jejak 3 tahun lalu, aku tidak pernah berpikir kau akan muncul lagi. Di sini, di kota Jiang yang kecil ini, Aku tidak pernah menunjukkan wajahku di depan umum. Aku menjaga profil rendah. Bagaimana kau tahu siapa aku? profil semua orang di peringkat pembunuh bayaran, aku punya semuanya. Oh, benar. Nomor 1, Yan Luo. Aku membunuhnya di perbatasan utara 3 tahun lalu. Tidak, kau adalah pemimpin Dragon Guard di perbatasan utara, kepala naga yang menguasai seluruh web gelap perbatasan utara. Kau baru sadar sekarang? Terlambat. Tidak. Kepala naga perbatasan utara. Ya ampun, kakak ipar. Siapa dia sebenarnya? Dengan gerakan santai, aku melenyapkan pembunuh nomor 2 itu. Iparku ternyata sekokoh ini. Orang macam apa dia? Tidak. Aku harus segera memberitahu kakakku. Tapi, kakakku dan dia menikah kontrak. Mereka pasti akan bercerai pada akhirnya. Berhenti. Agen khusus Lusue dari Departemen Patroli. Nama kode, Merpati Putih, kau, siapa namamu? Aku hanya kebetulan lewat. Kami mendapat laporan. Pembunuh dari utara, burung hantu malam, seharusnya muncul di sini hari ini. Tunggu, kau bau darah. Keahlian yang mengesankan. Jadi kau benar-benar burung hantu malam. Kau. Nona Lu, Anda salah orang. Lepaskan aku, brengsek. Beraninya kau memanfaatkanku? Baiklah. Kamu? Kapan aku memanfaatkanmu? Seharusnya aku yang mengatakan itu. Lupakan, aku tidak mau bertengkar denganmu, kamu kurus kering, tidak mungkin kau bisa mengalahkan Night Owl. Berhenti. Siapa kau sebenarnya? Seorang satpam. Haruskah kita membawanya kembali? Lupakan, dia tidak tampak seperti orang jahat.
Lagi pula, bahkan kalian semua tidak bisa mengalahkannya. Kami sudah memeriksa. Ada belasan orang tergeletak di dalam. Semua sendi mereka terkilir. Apa katamu? Dan, Night Owl dipastikan tewas. Dia terkena pukulan dari meteor hammer seberat 300 pon di punggungnya. Apa dia melakukan semua itu sendirian? Tidak mungkin dia seorang satpam. Periksa latar belakangnya. Dan suruh seseorang mengawasinya. Laporkan padaku segera jika terjadi sesuatu. Baik, Bu. Ayah, Qin Feng sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Dia tidak menjawab teleponnya. Pergi selamatkan dia. Oh, bosku sudah kembali. Cuci muka dan makan. Kamu, kenapa kau di rumah? Orang baik sepertiku, di mana lagi aku bisa berada selain memasak di rumah? Oh, benarkah? Orang baik apa yang punya bekas lipstik di leher? Ini. Lepaskan aku. Apa yang kamu senyum-senyum? Akui saja jujur. Aku akan memberimu pelajaran. Kak, hentikan. Adik, kenapa kamu juga kembali? Ya. Sebenarnya, aku datang hari ini. Kenapa kamu menghentikanku? Bukankah kamu tidak suka kakak ipar ini? Dulu aku memang tidak terlalu suka dia. Tapi sekarang kamu suka dia? Hah? Suka? Tidak. Bukan maksudku begitu. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, kakak ipar. Dia sangat baik, Kak, jangan mengganggunya. Tidak berguna. Ye Xiao adalah kartu truf yang kutinggalkan untukmu di Green Gang dulu. Aku membesarkannya selama 5 tahun, sehingga pada saat yang paling krusial, kau bisa menggunakannya untuk membersihkan rintanganmu. Dan kau benar-benar memanfaatkannya melawan Satpam. Ayah, Qin Feng itu, dia benar-benar tidak sederhana. Zhen Shanhu lumpuh. Ye Xiao sudah mati. Di tempat kejadian, aku tidak bisa menemukan jejak keterlibatan Qin Feng. Tidak, aku curiga bahwa Lu Sui dari kantor patroli membantunya. Diam, kau sampah tak berguna. Aku, Chu Xiong, punya lebih dari belasan putra, dan kau yang paling tidak berguna. Apa yang membuatmu pikir aku akan turun tangan langsung untuk membersihkan kekacauanmu? Keluar. Ayah, dia? Namanya Hongzu. Dia seorang pembersih yang aku besarkan sendiri sejak kecil. Dia tidak tahu bela diri, tapi dia tidak pernah gagal membunuh. Tidak tahu bela diri? Lalu bisakah dia melakukannya? Bodoh. Tidak bisakah kau menangani Qin Feng? Kalau begitu, ubah pendekatanmu. Singkirkan Su Qingying dan Su Xiao Yue, dan ambil alih seluruh grup Qingying. Buktikan padaku bahwa kau mampu, dan kemudian aku akan turun tangan langsung untuk melenyapkan Qin Feng untukmu. Ya, ayah, aku mengerti. Misi diterima. Kakak ipar, bisakah kau membantuku? Tentu, apa itu? Kakak ipar mitra ini sangat penting hari ini. Kakakku ada urusan mendadak dan tidak bisa datang, jadi dia menyuruhku menggantikannya. Tapi aku dengar Zhou Zixuan punya reputasi buruk. Dia selalu menatap perempuan dengan nakal. Aku agak takut dia akan mencoba sesuatu. Jadi tolong, aku mengandalkanmu. Orang seperti apa dia? Dia adalah tuan muda dari Yunding Capital. Kakakku bilang kalau kita bisa dapat kesepakatan ini dengan mereka, arus kas perusahaan akan benar-benar aman. Oh, bukankah ini Nona Su yang kedua? Haha, kamu tampak hebat hari ini, senang bertemu denganmu. Tidak, siapa yang mau berjabat tangan denganmu? Siapa kamu? Ini kakak iparku, Qin Feng. Dia jago berkelahi. Aku sudah memeriksa kontraknya. Syaratnya baik. Grup Qingying milikmu cukup membuatku terkesan. Benarkah? Bagus sekali. Tuan Zhou, bisakah kita tanda tangan sekarang? Jangan terburu-buru. Kamu sangat menggemaskan, Nona Su. Bagaimana kalau kamu minum dulu denganku? Nona Su, tolong. Aku tidak bisa minum. Cuma 3 gelas. Minum, dan aku akan tanda tangan segera. Aku akan minum untuknya. Siapa ini? Pria tanpa pekerjaan tetap, ipar yang hidup dari istri dan adik ipar. Dan kamu pikir bisa membela orang? Tuan Qin, kan? Ku dengar kamu bekerja sebagai satpam di Qingying Group. Ada apa? Libur hari ini?
Datang jadi pengawal kakak iparmu, minum anggurku. Kamu belum pantas. Kamu. Ku bilang, Nona Su kedua, kalau berbisnis, kamu harus bawa penjaga pintu. Apa keluarga Su kehabisan penerus? Tidak ada yang bertanggung jawab? Siapa bilang tidak ada? Aku yang menyuruhnya memimpin. 4 gelas besar ini. Kamu mau buatku mati? Kebanyakan minum? 2 pilihan, tanda tangan kontrak dan pergi, atau aku minum denganmu. Sampai kamu tanda tangan kontrak. Kamu pikir kamu jagoan? Baiklah, kamu mau minum? Akan kuberi apa yang kamu mau, kalian, buat dia mabuk? Aku agak kenyang. Hahaha, gak kuat ya? Untuk apa pura-pura? Hei, kalian. Ayo terus. Qin Feng. Grup King Ying Anda, apakah Anda masih ingin bekerja sama? Su Xiao Yue, saya beritahu Anda, saya tidak akan menandatangani kontrak ini. Saya ragu apakah grup King Ying Anda dapat menahan kerugian laba puluhan juta, saat adikmu menyalahkanmu, bagaimana kau akan menjelaskan? Oh, tidak. Apa yang harus kulakukan, kakak ipar? Sakit sekali, tolong aku. Sakit banget, sakit banget. Kau mau minum anggur ini atau tidak? Kakak, aku salah. Aku minum, aku minum. Hahaha. Hei, itu menjijikkan. Baiklah, ayo pergi. Oh. Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku cuma sepatu haknya terlalu tinggi. Benarkah? Coba lihat. Menuangkan begitu banyak minuman keras ke tenggorokanku, dan menipuku untuk menandatangani kontrak. Su Xiao Yue. Kalian para perempuan, selalu suka pakai sepatu hak setinggi itu. Kamu bisa. Qin Feng, kamu. Kakak ipar, kukira tadi dengar sapi melenguh. Kamu dengar? Tidak. Kamu salah dengar. Ayo. Oh, aku nggak punya sepatu. Gimana caranya jalan? Kakak ipar, ini. Ini nggak benar. Kalau begitu, lompat sendiri. Enggak. Kakak ipar yang terbaik. Ternyata kamu. Jadi kamu menantu baru ketua. Kak Lu, jadi kalian berdua saling kenal. Kalau begitu kalian berdua ngobrol aja. Aku masuk dulu. Ada apa lagi? Aku bilang, soal waktu lalu dengan Night Owl. Saat kita bertarung, aku nggak main full. Jadi jangan kira aku nggak bisa menghadapimu. Aku sudah menyelidikimu. Latar belakangmu misterius. Kamu kejam. Kamu berbahaya. Terus? Ketua mengirimmu untuk melindungi King Ying. Betul. Aku di sini sebagai pengawal sementara di kediaman Su. Kota Jianghai akhir-akhir ini tidak aman. Seseorang perlu mengawasi. Maka kamu mungkin sangat sibuk malam ini? Apa maksudmu dengan itu? Sejak pagi ini, aku sudah berjaga di sini. Aku sudah memeriksa radius 10 km, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Oh, benarkah? Lalu kenapa tidak suruh orangmu periksa? Bagian belakang pohon itu, setinggi sekitar 1,20 meter, seseorang mengukir tanda pengintaian baru di sana. Aku sudah menghitung sejak jam 6 pagi, bagaimana aku tidak melihatnya? Anak tangga ketiga di sana, di celah di bawahnya, ada alat penyadap kecil. Di bawah mobil itu, di dalam roda belakang kanan, ada juga monitor. Benar ada. Bagaimana kamu menemukannya? Qin Feng, sebenarnya siapa kamu? Sudah terbiasa di utara, periksa 3 kali sebelum masuk, lihat langit, tanah, sudut-sudut. Semua ini ditujukan pada keluarga Su. Yo, peralatan profesional, bukan barang biasa. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauh malam ini. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa melindungi mereka, dan kehilangan nyawamu sendiri.
Aku White Dove, patroli terkuat di kota Jianghai. Selama 3 tahun terakhir, kamu pikir aku takut pada mereka? Baiklah, kalau begitu aku, Satpam, akan pulang dan tidur saja. Baunya. Ada yang salah. Seseorang meracuni kita. King Ying. Su King Ying, kamu tidak apa-apa? Kakak ipar, kamu hebat hari ini. Bagaimana kalau kamu ceritakan kisah-kisahmu dari utara? Kenapa aku tiba-tiba merasa begitu lemah? Su King Ying, di mana kamu? Kakak ipar, setelah mandi, kepalaku tiba-tiba pusing. Itu racun. Sudahlah, aku akan menetralkannya untukmu dulu. Qin Feng. Apa yang kamu lakukan? Qin Feng, dasar binatang. Kamu mau apa sama adikku? Keluar sekarang. Kamu bilang apa? Apa aku nggak salah dengar? Kamu telah merusak adikku, dan kamu ingin aku pergi? Kamu, lepaskan aku. Kenapa kamu menarik napas dalam-dalam? Ada sesuatu yang salah di ruangan ini. Kamu harus pergi sekarang juga. Semakin cepat semakin baik. Berhenti main-main di sini. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu? Apa? Kamu akan merusakku juga? Tidak. Kenapa kepalaku pusing? Lihat. Sudah kubilang, pergi. Lihatlah akibatnya. Kakak ipar, Kamu? Jangan sentuh adikku. Lepaskan. Jangan bergerak. Aku memberimu penawar. Untungnya, dia hanya pingsan. Tidak ada bahaya langsung bagi nyawanya. Ini dia. Jangan bergerak. Biarkan aku yang menanganinya. Baik. Aku biarkan kamu ambil pujiannya. Tapi jangan menangis kalau kamu nggak bisa menghadapi mereka. Aku adalah merpati putih yang legendaris. Mana mungkin aku kalah sama pembunuh bayaran? Perhatikan baik-baik. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati dari agen khusus Departemen Patroli. Lihat, aku sudah santai saja waktu itu, aku bukan sekadar omongan. Mundur. Jangan lari. Awas. Racun, keji. Ayo kita pergi. Mereka pasti punya trik lain. Tinggalkan aku. Aku nggak bisa. Aku juga keracunan. Hahaha. Akhirnya. Misi yang diberikan kepadaku hanyalah mengambil nyawa 2 saudari Su. Siapa sangka Qin Feng yang disebut Tuan Chu juga akan terkena bubuk relaksan otot spesialku. Ini kejutan yang menyenangkan. Sayang sekali tubuh yang bagus begini. Dan semua kemampuannya. Menggunakanmu untuk mengklaim hadiah pasti akan memberi imbalan besar. Jarum perakmu. Menarik. Kau tidak keracunan? Bagaimana mungkin? Harus kuakui, bubuk relaksan otot spesial milikmu, bahkan mengandung serbuk sari rumput pelunak tulang dari Provinsi Yun. Ini cukup efektif. Bahkan seorang seniman bela diri yang tidak sengaja menghirupnya akan pingsan setengah hari. Untung aku dulu dipaksa menciumnya selama 10 tahun waktu kecil. Lalu kenapa kau tidak terpengaruh? Bagaimana caranya? Benda ini tidak berarti bagiku. Dek, kakakmu ini keluar dari gua 10.000 racun di Provinsi Yun. Aku sudah pernah keluar dari sana. Kau. Apa? Mau bertarung? Tuan Qin sungguh luar biasa. Kau membuatku ketakutan setengah mati, dan kau bicara soal bertarung. Aku tidak tahu ilmu bela diri. Kau bisa membunuhku atau memotongku, aku pasrah. Ayolah, jangan terlalu menggoda, cepat, intip kediaman keluarga Su, itu menakutkan. Kalau bos Su tahu, kita mati. Bagaimana kalau kita bertarung saja? Tapi aku benar-benar ingin menggoda kamu. Pak Qin, apa hebatnya 2 gadis muda dari keluarga Su itu? Kurang pengalaman dan membosankan. Dan penuh masalah. Kenapa tidak bergabung denganku dan bersenang-senang? Kalian berdua, tidak tahu malu. Kedengarannya cukup bagus. Di sini ramai dan bising. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Oke.
Qin Feng, ayo pergi. Berhenti di situ. Berhenti. Di sini saja sudah cukup. Jadi kapan kita mulai? Terserah Anda, Pak Qin. Di sini. Mati. Cantik kecil, kamu cukup kejam, bicara tentang menikmati kebahagiaan, tapi ternyata kamu ingin mengirimku ke alam baka. Ayolah, tunjukkan apa lagi yang kamu punya. Kamu berani mempermainkanku? Ada lagi? Tidak ada. Kalau begitu giliranku. Aku ngantuk. Ayo balik ke tempat tidur. Racun Lu Shui itu seharusnya sudah hilang sekarang. Tuan Qin, kau legenda. Tolong terima aku sebagai muridmu. Hei, jangan, kamu. Guru, gerakan tadi keren banget. Anak panahnya turun seperti hujan. Kau bahkan tidak berkedip, aku akui kau sangat ahli. Omong-omong, apa itu gua 10.000 racun? Bisa lepaskan aku dulu? Aku tidak akan lepas, guru, tolong, guru, aku bisa menyajikan teh, mencuci baju, melipat selimut, aku bisa melayanimu secara pribadi. Ajari aku, guru. Lepaskan aku dulu. Tidak, janji dulu. Guru, 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 guru. Besok pagi, racunnya sebagian besar akan hilang. Qin Feng. Berikan padaku. Kakak ipar, berhenti. Itu tidak benar. Lalu aku tidur di mana malam ini? Bagaimana kalau tidur di tengah? Dengar itu, tadi mereka kedengarannya cukup intens. Anak-anak zaman sekarang penuh semangat, benar. Oh, semoga Qin Feng dan Qing Ying berusaha, dan segera memberi kita bayi laki-laki yang sehat. Keluarga Su kita akan punya penerus untuk melanjutkan nama. Ya. Tunggu, ada yang aneh. Siapa namaku? Qin Feng, kau binatang, kau. Apa yang kau lakukan pada kami tadi malam? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku, bahkan belum menikah. Tidak, demi Tuhan. Kalian berdua keracunan tadi malam, pingsan. Akulah yang memberi kalian penawarnya, aku bahkan tidak punya tempat tidur, aku meringkuk di sudut tempat tidur semalaman. Aku bahkan tidak mau bicara tentang kalian berdua. Lalu, kenapa pakaian kita berantakan? Lihat bagaimana kalian berdua tidur, dan kau bertanya padaku, kalian terus bergerak-gerak? Kalian bahkan mencuri selimut? Aku lapar. Ayo makan. Makanlah, nona-nona. Kakak ipar, pangsit udang ini sangat segar. Kulitnya sangat tipis. Bagaimana cara membuatnya? Bubur ini, lumer di mulut, daging sapinya sangat empuk, rasanya lebih enak dari koki yang dipekerjakan ayah. Qin Feng, kamu punya keahlian yang luar biasa. Tentu, dulu di perbatasan utara, bertahan hidup di alam liar adalah pelajaran dasar. Aku bahkan pernah makan akar rumput, jadi tentu saja aku harus mencari cara bagaimana membuat bahan yang terbatas terasa lebih enak. Qin Feng, jangan kira membuat sarapan akan menebus semalam. Kamu harus bertanggung jawab. Benar, Kak, kamu benar. Kamu juga harus bertanggung jawab padaku. Aku bahkan belum punya pacar. Jika kabar semalam tersebar, reputasiku akan hancur. Kali ini, bertanggung jawab untuk dua orang sedikit sulit, bukan? Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang menyuruhmu bertanggung jawab seperti itu? Bagaimanapun, kakak ipar, kamu tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo. Persetan, gagal lagi. Bajingan Qin Feng itu, dengan seorang gadis di setiap lengan Su Qingying dan Su Xiao Yue, kalian berdua akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Ayah. Red Spider gagal. Dia terluka parah. Dia ditangkap oleh White Dove. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengurusnya. Red Spider hilang. Night Owl meninggal. Thunder Leopard lumpuh. Bagaimana mungkin aku, Chu Xiong, memiliki anak yang tidak berguna seperti itu? Ayah,
Jangan. Bukan karena aku tidak kompeten, tapi Qin Feng, dia terlalu aneh. Aku pergi mengumpulkan intel. Aku bahkan tidak sempat melihatnya. Keluarga Chu tidak mempertahankan orang yang tidak berguna. Jagalah dirimu sendiri. Jangan buat aku melakukannya. Ayah, apakah aku benar-benar harus mati hari ini? Aku tidak kembali dengan tangan kosong. Ayah, aku tahu tentang dia, Qin Feng, dia terhubung dengan kota Jianghai. Pembantaian keluarga Qin 5 tahun lalu. Apa yang kamu katakan? Dia sebenarnya keturunan keluarga Qin? Ya. Seorang keturunan keluarga Qin. Mereka tidak semuanya mati, dan dia kembali. Jika para tua-tua itu tahu, berapa banyak orang yang tidak akan bisa tidur, berapa banyak keluarga yang akan hancur. Benar, Ayah. Jadi kita harus menanganinya segera. Tahukah kamu mengapa aku begitu menghargai Qinggang? Mengapa aku bersikeras agar keluarga Chu menjadi pemimpin? Nilai sebenarnya dari Qinggang terletak pada organisasi di belakangnya, Qianlong. Qianlong memiliki kekuatan yang sangat besar, sumber daya dan koneksinya di luar imajinasimu. Dan Qianlong hanya mematuhi Dragon Guards tingkat atas. Di belakang mereka adalah Dragon Head yang legendaris. Dragon Head. Siapapun yang menguasai Qinggang dan duduk di singgasana akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Qianlong. Itulah pintu sejati menuju kekuasaan. Sayang sekali, kau telah mengecewakanku. Tapi sekarang semua itu tidak penting. Karena Qin Feng ini telah menjadi batu sandungan untuk masuk ke Meo dan melibatkan keluarga Qin. Aku tidak bisa membiarkannya hidup lagi. Aku akan menanganinya sendiri. Kamu, pergi. Presiden Su, beli saja saham Ford Chip. Percaya padaku, ini pasti untung. Aku belajar di luar negeri, loh. Penasihatku dari Stanford ada di dewan mereka. Sumbernya sangat terpercaya. Hari ini, mereka akan membuat terobosan teknologi besar. Sahamnya akan naik setidaknya 3 kali lipat. 3 kali lipat, Presiden Su, gunakan saja 80 juta itu sekarang. Minggu depan, saya jamin aset pribadi Anda akan mencapai setidaknya angka ini. 300 juta tingkat pengembalian? Segila itu? Tentu saja, HMPH, cara-cara ketinggalan zaman yang dilakukan di dalam negeri ini sudah lama usang di luar negeri. Dengarkan aku, saya jamin kamu akan untung. Pak Chen, saya perlu melihat lagi laporan pengendalian risiko Ford Chip. Presiden Su, kesempatan tidak menunggu. Kecepatan keuangan Wall Street mungkin sulit diadaptasi oleh pengusaha domestik sepertimu. Percaya padaku, ketika aku di Goldman Sachs. Ford Chip, untuk apa repot-repot dengan saham jelek itu? 80 juta sia-sia? Setidaknya akan ada suara percikan. Itulah yang kumaksud. Bagaimana menurutmu? Aku perlu melihat angkanya dulu. Percaya padaku, aku tidak pernah salah. Baik, biarkan aku periksa. Jangan terlalu lama. Aku akan cepat. Baiklah. Ford Chip. Saham jelek ini, untuk apa dilihat? 80 juta sia-sia, setidaknya akan ada suara percikan. Ini adalah... Oh, dia adalah satpam kita, Qin Feng. Ini David Chen, baru pulang dari Wall Street, penasihat investasi. Satpam, hahaha, apa yang kita bahas sekarang adalah keputusan investasi 80 juta dolar. Bukankah orang yang tidak relevan harus pergi? Chip Ford adalah pajak bagi orang bodoh. Semua omongan tentang terobosan teknologi besar itu omong kosong. Mereka baru saja menghabiskan banyak uang membeli mesin litografi bekas yang sudah usang 3 tahun lalu, membodohi orang-orang bodoh di luar negeri. Kakak ipar, kamu tahu itu? Apa kamu bisa membaca grafik candlestick sebagai satpam? Omong kosong di sini. Baiklah. Kalau kamu begitu hebat, pilih satu. Biarkan Presiden Su membelinya. Jika kamu bisa menghasilkan uang, saya akan mengundurkan diri saat itu juga. Baik, saya pilih. Qin Feng, kamu. Apa kamu benar-benar tahu saham? Ya, seperti belanja di pasar. Mana bisa sama? Hahaha. Kakak ipar, aku percaya padamu. Aku masih punya lebih dari 7 juta di rekeningku. Uang saku. Aku biasanya tidak tahu cara berinvestasi. Kamu belikan untukku, untungnya milikmu. Ruginya milikku. Xiao Yue, jangan bodoh. Kalau begitu beli yang ini, all in. Ini konyol. Lebih dari 7 juta kepada seorang satpam, dan all in. Nona Su, saya pikir uang saku Anda akan sia-sia. Naik, naik. Benar-benar naik. Huarong Manufacturing, pabrik mesin yang hampir bangkrut. Laba bersih turun 80% tahun lalu. Hampir mati. Bahkan jika naik, pasti turun lagi. Tak ada yang mau beli saham sampah ini. Naik, naik lagi. Sudah naik 18%. Masih terus naik. Mustahil. Sudah batas atas. Kakak ipar, uangku yang 7 juta lebih jadi 10 juta. Hore. Cepat sekali. Saham ini akan naik lagi besok, tapi jual dulu.
Aku bantu kamu beli yang lain. Oke, Sekarang beli yang ini. ini juga batas atas. Ya ampun, aku punya lebih dari 10 juta sekarang. Hal kecil begini tidak seru. Nanti aku tunjukkan belasan saham. Ubah 10 juta kamu jadi 100 juta. Bagaimana mungkin? Apa? Penipuan chip Ford meledak, saham anjlok, diumumkan delisting. Semua asetku hilang. Bagaimana dia tahu info dalam ini? Tuan Qin. Tadi aku salah, aku tidak bisa melihat kebesaranmu. Tadi kamu bilang, yang mana yang harus dibeli, aku akan jual semua yang kumiliki untuk membelinya. Bukankah seseorang tadi bilang tidak ada yang mau beli saham sampah ini? Tidak ada yang mau. Saya beli semuanya, tolong beritahu saya. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. David Chen, keluar dari sini. Mas, kamu hebat. Kamu bahkan tahu cara berdagang saham, bagaimana kamu tahu segalanya. Dan kamu sangat pandai bertarung. Ini bukan apa-apa. Sudah kubilang, berdagang saham itu seperti belanja kebutuhan. Aku bisa melakukan lebih banyak lagi. Kamu sudah bekerja keras. Mas, biarkan aku pijat bahumu. Mas, apakah kakakku sering memujiku? Dia benar-benar sepertinya tahu segalanya. Rantai modal King Group untuk saat ini stabil. Tapi jika aku ingin grup ini maju lebih jauh, bagaimana jika coba menempatkan dana King Group di bawah pengelolaannya? Tapi itu tampaknya sedikit berisiko. Kita hanya dalam pernikahan kontrak, bukannya. Kak, apa yang kamu gumamkan? Hatsi? Apakah ada yang memikirkanku? Atau mereka memanggil namaku? Tolong, Leng Qiu? kamu juga ke sini untuk menagih hutang? Mas, Ada urusan mendesak. Aku harus keluar. Qian Kun, tolong cari seseorang untukku. Leng Qiu, kontak pasar gelap di kota Jianghai, kirim lokasinya ke ponselku. Dragonhead, ternyata kamu. Selamat datang, Dragonhead, aku akan segera bergerak untukmu. Sistem Hidden Dragon Sky Eye, aku akan segera mengirimkan lokasinya padamu. Apakah kau perlu aku mengirim seseorang? Dragon Guard Qian Kun siap melayanimu kapan saja. Tidak perlu. Ini masalah kecil, aku akan menanganinya sendiri. HMPH, begitu cepat, aku diikuti. Sepertinya mereka mengejarku. Baiklah, kalau begitu mari bersenang-senang. Sampai nanti. Sial, beritahu mereka. Target sudah memakan umpan, menuju ke pabrik yang ditinggalkan. Ini dia. Benar. Keluar. Berani-beraninya kau gunakan trik untuk memancingku ke sini, kenapa bersembunyi di bayang-bayang? Energi dalammu bocor keluar, menarik. 3 master seni bela diri internal mengadakan pertunjukan yang cukup bagus. Tidak buruk. Jauh lebih baik daripada para sampah dari Green Gang itu. Tapi, masih belum cukup. Pergi. Kita tidak bisa menang, mundur. Kau tidak apa-apa? Lari. Qin Feng, lari. Aku tidak mengirim pesan SOS itu, kau target mereka. Ada bom di sini. Sebentar lagi meledak. Keluar dari sini. Mereka ada di pabrik. Setiap tiang dipasangi bom. 10 detik lagi. Dalam 10 detik, semuanya meledak. Ikut aku. Aku. Kakiku patah saat dibawa ke sini. Aku tidak bisa berdiri. Pergi. Kamu hanya punya 10 detik. 10 detik. Itu cukup. Qin Feng, lawanmu adalah aku. Hari ini, mari kita tinggal di sini bersama. Hahaha. Pergi. Aku capek hari ini. Aku tidak mau bertarung lagi. Aku dititipkan, dan aku setia sampai akhir. Qin Feng, kamu harus mati hari ini. Kamu mau mati, ya? Silakan, aku tidak akan mengantarmu.
Pergi. Aku tahu kamu akan datang. Seperti pahlawan, aku pikir aku benar-benar melihat. Kamu menginjak awan warna-warni, muncul di pintu. Kepala naga, berdasarkan sinyal sisa dari bom, pelacakan balik akhirnya menemukan keluarga Chu. Penilaian awal menunjukkan dalang di balik jebakan ini adalah tuan muda keluarga Chu, Chu Yunshuan. Chu Yunshuan, dengan otak babi itu, bagaimana dia bisa mengerahkan 3 ahli bela diri internal dan menyusun rencana pembunuhan berantai seperti ini? Pasti ada orang lain di belakangnya. Ya, akan saya selidiki segera. Oh, dan selama penyelidikan, kami menemukan bahwa keluarga Chu diam-diam berhubungan dengan file rahasia Kin Group dari 5 tahun lalu. Kepala naga, masalah keluargamu dulu mungkin terkait dengan keluarga Chu? Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan melepaskannya. Aku ingat besok adalah turnamen kepala naga Green Gang yang diadakan setiap 5 tahun. Ya, tapi Green Gang sudah di bawah kendalimu. Siapapun yang kamu tunjuk sebagai pemimpin, semudah satu kata darimu. Itu tidak akan menyenangkan. Posisi pemimpin Green Gang ini, keluarga Chu tidak bisa mendudukinya, karena dia sangat menginginkannya. Aku akan pastikan dia tidak mendapatkannya. Kakak ipar, saham yang kamu rekomendasikan padaku semua naik batas hari ini. Kamu hebat. Ini, makan buah. Xiao Yue, besok kakak ipar akan mengajakmu melihat sesuatu yang seru. Green Gang memilih pemimpin baru, turnamen pertarungan, jangan khawatir, pasti akan menarik. Wah, kedengarannya mendebarkan. Aku ikut, aku ikut. Kakak ipar, kamu tidak akan bertarung di turnamen, kan? Tentu tidak. Bertengkar dan membunuh setiap hari tidak menyenangkan, tapi akan ada banyak hal seru untuk kamu tonton. Oh, kakak ipar, kakak perempuanku malam ini mungkin tidak pulang untuk makan malam, dia pergi ke sekolah bisnis Jianghai untuk memberi kuliah. Kuliah? Ya, kudengar mereka juga mengundang seorang profesor tamu dari luar kota bernama Chen Yuan. Dia sangat perhatian pada kakakku, mengirim bunga, mengajak makan. Kakak ipar, kamu harus waspada. Benarkah? Kalau begitu, aku harus pergi melihatnya. Presiden Su, mawar sampahnya ini untuk Anda. Mereka dikirim dari luar negeri pagi ini dengan pesawat. Terima kasih, tapi tidak usah. Saya alergi serbuk sari. Nah, bagaimana kalau begini, setelah kuliah malam ini, biarkan saya mentraktir Anda makan malam sebagai gantinya. Dekat sekolah, ada restoran Michelin baru. Maaf, saya ada rencana malam ini. Permisi. Tidak tahu kapan berhenti, ya? Nanti di kuliah, tunggu saja. Jadi, grup King Ying arah pengembangan masa depan akan fokus besar pada keuangan. Ah, bagus sekali, sangat bagus. Presiden Su benar-benar wanita luar biasa. Namun, saya punya pertanyaan keuangan kecil yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apakah Presiden Su bisa membantu saya. Tentu. Saya dengar bahwa Presiden Su pernah di program keuangan terbaik di negara kita belajar selama 5 tahun. Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini mudah bagi Anda, kan? Pertanyaan ini sangat sulit, tapi terasa familiar, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Presiden Su, apakah perlu dipikirkan? Atau Anda tidak bisa menjawabnya sama sekali? Oh, Presiden Su, Universitas Xiamen Anda gelar master di bidang keuangan bukan dibeli, kan? Haha. Kamu bohong, Presiden Su. Boleh saya tanya, apa tanggapan Anda terhadap keraguan Profesor Chen? Jika gelar Anda palsu, harga saham grup King Ying bisa anjlok parah. Apakah Anda punya penjelasan? Saya. Hei, Presiden Su, mungkin mengaku saja. Cuma rugi saham beberapa miliar, bukan masalah besar. Itu mudah. Kamu hanya seorang satpam, siapa kamu untuk bicara di sini? Kami sedang mengadakan kuliah, ngerti? Keluar sekarang. Chen Yuan, oh Chen Yuan. Kamu bawa masalah seperti ini, untuk menguji Presiden Su, kamu pikir kamu siapa? Presiden Su saja tidak bisa menjawabnya. Mana mungkin seorang satpam tahu, berhenti pura-pura. Tidak mungkin. Kamu benar-benar menyelesaikannya? Ini bukan hanya masalah keuangan biasa. Ini adalah masalah yang diakui belum terpecahkan dalam matematika keuangan. Beberapa tim di seluruh dunia telah mengerjakannya setidaknya selama 1 dekade. Ya ampun. Dan oleh seorang satpam, dia benar-benar menyelesaikannya. Saya baru saja bertanya pada seorang ahli keuangan, ahli top. Dia bilang itu sepenuhnya benar. Profesor Chen,
Karena masalah ini adalah teka-teki kelas dunia, apakah Anda bisa menyelesaikannya sendiri? Ya, Anda secara terbuka mengajukan masalah ini kepada Presiden Su. Apa niat sebenarnya Anda? Saya. Saya tidak tahu dia bisa benar-benar menyelesaikannya. Qin Feng, ini masalah kelas dunia. Bagaimana kamu melakukannya? Presiden Su, lihat dirimu, berbicara tentang masalah kelas dunia. Mana saya tahu, saya hanya seorang satpam di King Ying Group, saya hanya membaca buku-buku acak saat senggang. Semuanya, seorang satpam dari perusahaan kita dengan mudah menyelesaikan masalah kecil ini. Apa Anda pikir Presiden Su tidak bisa menyelesaikannya? Dia hanya tidak repot-repot menjawab. King Ying Group kita ingin masuk ke fintech. Kekuatan ini berbicara sendiri, kan? Luar biasa. Hadirin sekalian, sebuah keajaiban. Masalah keuangan kelas dunia dipecahkan oleh seorang satpam. Ayo, waktunya pulang untuk makan malam. Qin Feng, bagaimana bisa dia begitu tampan? Terima kasih untuk hari ini, Qin Feng. Hei, kita sudah menikah. Sama-sama. Oh, omong-omong, aku akan mengajak Xiao Yue keluar besok, untuk melihat sesuatu yang seru. Xiao Yue sekarang? Sepertinya dia sangat suka bersamamu. Kalian berdua hati-hati. Aku di sini, jangan khawatir. Pak Qin, kamu luar biasa di kuliah hari ini. Aku penggemar berat. Ini, untukmu. Untukku? Tuan Qin, kamu cukup populer. Cemburu? Tidak, aku tidak. Apakah ada pembunuh di sini juga? Seperti terakhir kali? Bukan itu. Hanya saja kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku hanya ingin mencium. Tidak, jangan di sini, terlalu banyak orang. Kalau begitu, cari tempat yang lebih sepi. Pertandingan ketiga, Chu Xiao menang. Siapa lagi yang mau menantang? Aku, Tuan Muda, sudah mengalahkan 3 orang. Gimana? Ada yang mau menantang aku lagi? Kalian semua di sini tidak bisa bertarung. Chu Xiao, Qin Feng, dia, datang lagi? Apa? Ya ampun, itu pembunuh itu lagi? Maaf, oke, aku tidak akan mengintip lagi. Kakak ipar, lihat betapa takutnya kau membuatnya. Tuan Muda, cepat bangun. Dia bahkan belum bergerak. Lagi pula, dia bahkan tidak mendaftar kompetisi. Qin Feng, jangan sombong. Aku memperingatkanmu, hari ini adalah internal, turnamen 5 tahunan dari Qinggang. Hanya saudara Qinggang yang bisa berpartisipasi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Aku sudah menang 3 kali berturut-turut, posisi pemimpin Qinggang adalah milikku. Maka, aku akan direkomendasikan secara resmi ke 4 penjaga naga langsung di bawah Qianlong. Dan kemudian aku akan menghancurkanmu. Siapa lagi? Siapa lagi yang tidak takut mati? Silakan maju. Itu keterlaluan. Siapa yang berani melawannya? Tepat. Lihat 3 orang tadi. 2 dari mereka langsung tewas, mereka dipukuli sampai mati. Yang selamat, katanya semua tulangnya patah, dia cacat seumur hidup. Tuan Muda Chu terlalu kejam. Wajar sih, ayahnya kuat. Chu Xiong bukan orang yang bisa dianggap enteng. Katanya dia bekerja untuk Qianlong. Baiklah, karena tidak ada yang menerima tantangan. Maka, sesuai aturan turnamen 5 tahunan Green Gang, posisi ketua periode ini jatuh kepada Tuan Muda Chu. Ada pertanyaan? 1, 2. Tunggu. Qin Feng, lagi-lagi kau. Apa yang kau mau? Kau sendiri yang bilang, kau tidak ikut. Kau bahkan bukan anggota Green Gang. Benar, aku tidak memenuhi syarat. Dan aku tidak pernah bilang akan ikut. Lalu kenapa kau menghentikan? Bukankah masih ada 1 penantang lagi? Di mana? Qin Feng, jangan main tipu. Bukankah kau bilang ada penantang lain? Di mana dia?
Kakak ipar, kamu hebat. Sekarang akan ada sedikit kegembiraan. Qin Feng, kamu berani macam-macam denganku? Kamu buat aku bertarung dengan anjing? Kalau aku tidak salah ingat, ini anjing penjaga Kinggangmu, kan? Aturan Kinggangmu hanya bilang yang bukan anggota geng tidak boleh bertanding, tidak dikatakan peserta harus manusia. Apa kamu tidak lihat dia sangat ingin bertanding? Kamu buta atau tuli? Apa kamu tidak lihat bahwa anjing sialan ini pergi? Hei, bukan begitu caranya. Kalau kamu menyingkirkannya, berarti kamu yang melanggar aturan duluan. Kalau dia diusir, maka aku dengan terpaksa akan mencoba dan bertarung denganmu. Kamu, baik. Kau yang bilang, bertarung dengan anjing. Kalau begitu aku akan jadi bos Kinggang, tidak boleh mundur. Sama sekali tidak boleh mundur. Baik, pertarungan ini akan kuterima. Chu Yunshuan dari Kinggang, mohon bimbingan. Kakak ipar, apa dia benar-benar tidak bisa mengalahkan anjing kuning besar itu? Mungkinkah anjing kuning besar itu bisa dibunuh olehnya? Dia setidaknya sudah berlatih beberapa tahun, hanya sedikit kungfu dasar. Bagaimana bisa dia benar-benar kalah dari seekor anjing? Apalagi satu anjing, bahkan 3 atau 4 pria kuat yang tidak terlatih, dia bisa menghadapi mereka. Hah? Jadi anjing kuning besar itu akan celaka? Serius? Jadi, kamu ingin dia menang, atau anjing itu yang menang? Aku pasti ingin anjing itu menang. Tuan muda Chu itu sangat menyebalkan. Dia sudah lama mengganggu kakakku. Dan dia bahkan mencoba main tangan dengan kita. Baiklah, kalau begitu biarkan anjing itu menang. Mati kau, binatang. Sakit sekali. Hahaha. Siapa yang berani tertawa? Baik, kalian tunggu saja aku. Setelah aku mendapatkan kepala naga hari ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian. Ini gila. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing. Sial, Qin Feng membuatku bertarung dengan anjing. Kamu binatang, ini semua salahmu, aku ingin kau mati. Oh tidak, itu telapak penghancur hati. 3 orang tadi lumpuh oleh gerakan itu, anjing ini mungkin tulangnya hancur berkeping-keping. Siapa sangka bahwa Tuan Muda Chu harus menggunakan gerakan itu pada seekor anjing. Mati. Kepalaku, sakit sekali, hahaha. Posisi ketua geng adalah milikku. Kalian semua pecundang akan mati di tanganku. Apa yang terjadi? Bertarung dengan dirinya sendiri? Ya ampun, telapak penghancur hati berbalik arah. Meridian jantungnya hancur. Tulang kedua tangannya remuk. Sudah habis. Jika Tuan Chu Xiong tahu, dia akan meratakan geng hijau ke tanah. Apa yang kalian tunggu? Panggil dokter, cepat. Ya. Tidak lalu siapa pemimpin geng hijau sekarang? Tuan Muda Chu kalah. Menurut aturan. Tunggu apa lagi? Sekarang kita punya bos, kan? Sujud, Salam, bos. Seluruh Green Gang, penguasa Jianghai, memanggil seekor anjing sebagai bos mereka. Kamu benar-benar luar biasa, kakak ipar. Pertunjukan ini layak ditonton. Hei, bangun. Aku kalah sama anjing? Sialan Qin Feng, kamu pasti curang. Aku akan membiarkanmu hidup. Kembali dan beritahu ayahmu Chu Xiong, ayo. Pas waktunya. Angin sedang naik, keluarga Chu harus dimusnahkan. Mengerti. Tuan Qin, tolong tunggu. Kamu? Aku ingat kamu. Lei Wanshan, tetua Kinggang, ada urusan. Baik, Tuan Qin. Kinggang, kamu tidak bisa membiarkan anjing menjadi pemimpin, kan? Jika berita tersebar, warisan Kinggang yang berusia seabad akan ditertawakan. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Qin, aku tahu kamu adalah orang penting. Tolong, sehubungan dengan kamu memiliki tanda pemimpin sebelumnya. Ambil alih Kinggang. Kami akan bersumpah setia sampai mati. Geng kecil sepertimu tidak layak untuk aku kelola. Apakah kamu mengenali ini? Ini adalah tanda Qianlong.
Organisasi Qianlong yang legendaris, tanda yang hanya bisa dimiliki oleh kepala naga. Kamu adalah Tuan Kepala Naga. Aku memberikan hormatku kepada Tuan Kepala Naga. Jaga Kinggangmu tetap patuh. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan memegangmu bertanggung jawab. Ya, aku mengerti. Lei Wanshan akan mengikuti Kepala Naga sampai mati, melalui api dan air. Tidak perlu. Kamu jelek. Aku tidak suka itu. Qin Feng, brengsek. Apa yang aku lakukan? Tidak. Nyonya, berhenti mencubitku, ini sudah bengkak. Qin Feng, bagaimana? Bagaimana kamu di tempat tidurku lagi? Apa ini? Kamu bilang, sejak kita pulang tadi malam, kamu tidur seharian semalaman, aku sudah kembali dari Green Gang, dan kamu masih tidur. Pengasuh mengira kamu pingsan. Aku? Ini semua karena kamu terlalu. Qin Feng, kita nikah kontrak. Kok bisa kamu lakuin ini? Apa kamu suka aku? Si Yosu tersayang, bukankah kamu yang memulainya tadi malam? Jangan pergi. Masa? Lagi? Baiklah, tadi malam itu salahku, aku mentransfermu $200.000, anggap saja itu kompensasimu untuk tadi malam, cek aja. Bagus sekali, aku dapat 200.000 hanya untuk tidur. Ayo lakukan setiap malam mulai sekarang. Dasar binatang, tidak punya malu. Jadi itu dia. Lepaskan aku, lepaskan. Diam. Terus teriak, aku akan melemparmu ke sungai. Cepat, mobilnya di ujung gang. Lepaskan dia. Dasar bocah. Tolong, ada orang jahat. Mereka menculik anak-anak. Menyusahkan. Jangan khawatir, orang jahatnya sudah pergi. Terima kasih ya, Kak. Nona, kita terlambat. Kamu tidak apa-apa? Dia menyelamatkanku. Adik laki-laki, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Sangat muda, namun sangat ksatria. Langka, benar-benar langka. Siapa kamu? Gadis kecil yang kau selamatkan hari ini, memiliki takdir yang dalam denganmu. Kalian akan bertemu lagi dalam 20 tahun. Anakku, aku lihat kamu punya hati yang baik. Jadi aku akan mengungkapkan sedikit rahasia langit kepadamu. Dalam 15 tahun, keluarga Qinmu akan menghadapi bencana besar. Meskipun takdir tidak bisa diubah. Dalam 15 tahun, kamu bisa mengambil ini dan datang menemuiku di Gunung Xuanzang di Beijing. Orang tua. Kau berkeliling begitu jauh hanya untuk membiarkanku kembali dan melindunginya. Jadi itu artinya. Kurasa putra sulung keluarga Chu sudah menyampaikan pesannya sekarang. Aku tidak punya banyak kesabaran. Ayah. Kau mengalami patah tulang di sekujur tubuh, meridianmu terputus, organ-organmu mulai gagal. Sudah tidak bisa ditolong. Paling lama, kau punya 3 tahun. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Diam. Semua ahli yang kita kirim terluka. Dasar sampah tidak berguna. Kau biarkan seekor anjing menjadi pemimpin Qin Gang? Sepertinya rumor itu benar. Keluarga Qin benar-benar menyimpan rahasia itu. Ikut aku. Mengingat situasinya, lebih baik aku beritahu sekarang. Meskipun aku secara terbuka kepala keluarga Chu, identitasku yang lain adalah penjaga di penjara Qianlong. Ayah, kau bekerja sebagai penjaga? Itu hanya satpam. Apa kau tahu? Apa kau tahu orang macam apa yang ditahan di sana? Mereka semua melakukan kejahatan keji. Monster yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Terutama 3 di sel ini. Kekuatan mereka tidak terduga. Bahkan petinggi Qianlong tidak berani memprovokasi mereka. Untuk mendapatkan rahasia keluarga Qin,
Kita tidak punya pilihan selain menggunakan mereka bertiga. Ini kartu truf terakhir keluarga Chu. Kau membangunkan kami untuk sesuatu? Kalian bertiga, bantu aku bunuh seseorang. Setelah selesai, aku akan memberimu kebebasan. Haha, kebebasan? Aku sudah berada di tempat gelap tanpa sinar matahari ini, dikurung selama 5 tahun. Lepaskan kami. Kau tahu, seluruh bintang biru akan gemetar. Aku bisa menyembuhkan orang, tapi aku lebih hebat dalam membunuh. Percayalah, aku bisa membunuhmu sekarang. Kalian bertiga, aku tahu keahlian kalian tak tertandingi di dunia, tapi orang yang ingin kubunuh juga bukan lawan yang mudah. Dia kuat, sangat kuat. Haha, kecuali kami bertemu dengan orang yang secara pribadi mengurung kami bertiga 5 tahun lalu, Dewa Maut itu. Kalau tidak, begitu kami keluar, kami akan bunuh siapapun yang kami lihat, dan bunuh dewa manapun. Bagus. Bagus. Ingat, ini harus dirahasiakan. Jika Qianlong tahu aku sudah membebaskan begitu banyak orang, keluarga Chu tidak akan punya jalan keluar. Kau ingat ini, jika tidak kejam, tak bisa bertahan. Apa yang terjadi hari ini? Jangan sampai diketahui oleh orang ketiga. Pergi. Ipar, terima kasih sudah datang ke reuni kelas bersamaku. Sama-sama. Akhir-akhir ini tidak aman. Setiap kali kamu dan kakakmu keluar, aku harus ikut. Wah, dia sangat tampan. Xiao Yue, ini pacarmu, ini iparku. Dia punya vibe yang bagus. Tentu saja. Iparku luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja. Oh, lihat siapa ini, Su Xiao Yue, kamu benar-benar membawa ipar satpammu ke reuni. Kita dari sekolah elit, reuni kelas, kamu bawa satpam ke sini, tidak malu? Zhou Hao, jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu. Iparku lebih keren darimu, dia lebih berkelas darimu. Aku pikir kau yang mirip satpam. Ipar, ayo masuk. Masa aku mirip satpam? Jas ini harganya lebih dari $1.000.000. Xiao Yue, selamat ulang tahun. Ini parfum edisi terbatas yang aku pesan untukmu. Tas tangan terbaru. Suka? Terima kasih. Xiao Yue, hari ini ulang tahunmu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku kira ini hanya reuni kelas biasa. Aku hanya tidak ingin kamu harus mengeluarkan uang. Jangan khawatir, Mas. Asalkan kamu bisa datang, untukku, itu hadiah ulang tahun terbaik. Ada apa ini soal hadiah terbaik? Selamat ulang tahun, Xiao Yue. Ini aku khusus mendapatkannya dari lelang Sotheby's. Heart of the Crown, lihatlah, apakah kamu suka? Wow, Heart of the Crown. Kudengar ini edisi terbatas global, gelang ini. Batu permata yang ada di atasnya semuanya batu permata berwarna alami. Itulah Zhou Hao untukmu. Dia memang kaya. Ku dengar sebelum dia dan Xiao Yue lahir, mereka sudah dijodohkan. Siapa tahu. Terima kasih, tapi aku tidak suka sesuatu yang terlalu mencolok. Jangan sebut itu, tidak terlalu mahal, hanya 8 digit. Coba pakai, pasti cocok untukmu. Gelangku? Kamu? Dia bilang dia tidak suka. Apa kamu tidak dengar? Kamu, Qin Feng, kamu bahkan tidak tahu ini ulang tahun Xiao Yue, kamu datang tanpa bawa apa-apa, numpang makan, dan kamu berani merusak hadiah yang aku beri. Kalau kamu hebat, beri juga satu. Ya, tunjukkan sesuatu yang mengesankan. Satpam sepertimu apa bagusnya yang bisa kamu berikan? Betul, bayar. Gelang itu mahal. Cukup, ini hanya 10 juta lebih, kan? Zhou Hao, aku akan ganti. Hari ini ulang tahunku. Aku mengundang kakak iparku. Siapa kamu berkomentar sinis di sini? Makan atau tidak? Kalau tidak mau makan, pergi. Baik. Aku tidak tahu hari ini ulang tahunnya, tapi aku akan menggantinya dengan hadiah yang terbaik. Hahaha, yang terbaik? Kamu? Qian-kun, ini aku. Ambil Qianlong nomor 1 barang-barang di gudang yang cocok untuk seorang wanita muda dan kemas semuanya. Ya, kepala naga. Bawakan setengah dari yang kecil. Kakak ipar, kamu tidak perlu melakukan ini. Ini terlalu berlebihan. Tunggu saja. Aku akan menunggu. Mari lihat hadiah bagus apa yang bisa kamu beri. Oh, sekarang aku mengerti. Jangan bilang kamu pergi ke belanja grup untuk mendapatkan sesuatu seharga 99 sen dengan ongkir gratis. Masih harus menunggu? Apa? Perlu 5 atau 6 hari untuk dikirim? Hahaha. Bawakan kami hidangan termahal Anda, masing-masing 2, dan anggur terbaik Anda, Louis 3 Black Pearl.
mulai dengan 10 botol. Tuan, anggur ini edisi terbatas. Kami tidak punya banyak stok. Satu botol harganya 2,8 juta. Kupikir aku tidak mampu, tagih saja. Tuan, ini kartu Anda. Lihat itu, itulah kekuatan sejati, mau sesuatu, beli langsung. Dapatkan segera, tidak perlu menunggu. Tidak perlu membuat janji kosong pada kakak iparmu. Hahaha. Pamer sekali, menyebalkan. Pantas saja Xiao Yue tidak suka dia. Tepat, seperti orang kampung. Memalukan sekali. Tapi keluarga Zhou benar-benar kaya. 10 botol Louis 3 patu, begitu saja. Itu hampir 30 juta. Tuan Zhou, saya minta maaf. Louis ke-13 Black Pearl yang Anda inginkan. 10 botol terakhir, baru saja tersedia. Baru saja dibeli tamu di ruang VIP sebelah. Semuanya. Tambah uang, saya tambah 1 juta per botol, ambilkan anggur untukku. Baik, Tuan Zhou, murah hati. HMPHF, biarkan saya tunjukkan apa itu kekuatan sejati. Tapi beberapa hal, benar-benar tidak bisa dibeli dengan uang. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Jangan cari masalah. Apa maksudmu, Qin Feng? Kamu omong kosong, ada hal yang tidak bisa dibeli uang? Jika mereka tidak mau menjual, itu karena harganya tidak cocok, hanya orang bodoh yang tidak mau menjual. Tuan Zhou, tamu di sebelah berkata, anggur itu tidak dijual, berapapun harganya. Sial. Saya tambah 2 juta lagi per botol. Saya tidak seperti orang lain, hari ini ulang tahun Xiao Yue, botol ini traktiran saya. Pak Zhou, mereka tidak mau menjual. Tambah 3 juta. Tidak mau jual. 5 juta. Kakak ipar, tebakanmu tepat. Tapi bagaimana kamu tahu? Mereka tetap tidak mau menjual. Pak Zhou, kali ini mereka tidak hanya menolak. Mereka juga bilang. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang, dengan sedikit aset keluarga Zhou Anda, paling-paling Anda bisa beli sebotol obat kumur dari lemari anggurnya. Keluarga Zhou setidaknya salah satu dari 3 keluarga terkemuka di kota Jianghai, dia cari mati. Sudah kubilang, beberapa hal tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu pikir kamu siapa? Bersikap sombong? Kalau aku tidak bisa beli, kamu bisa? Apalagi sebotol anggur, kamu hanyalah satpam kere. Kamu bahkan tidak sanggup beli debu di botol ini, kamu tidak sanggup? Pergi ke sebelah dan bilang pada mereka, aku ambil anggur ini, aku bayar 0 rupiah. 0 rupiah? Kakak ipar? Apa aku tidak salah dengar? 0 rupiah. Hahaha. Qin Feng, apa kepalamu terbentur pintu? Mereka menolak puluhan juta dari keluargaku. Kamu pikir mereka akan memberikannya padamu? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara besar di sini? Pelayan, ke sini. Lihat dia. Apa dia terlihat mampu membeli apapun di sini? Tidak apa-apa, silakan. Ingat, kalau dia marah besar, suruh dia cari aku. Apa? 0 rupiah? Idiot mana yang mengganggu kesenanganku, mengambil minumanku, dan berani melaporkan 0 rupiah di wilayahku? Bosan hidup, ya? Kenapa kamu diam? Kamu pikir Qinggang itu lelucon? Qinggang, raja bawah tanah kota Jianghai. Kita celaka. Kita benar-benar terlanjur sekarang. Semua salah Qin Feng karena pamer. Ku dengar Qinggang menenggelamkan orang di sungai sebagai makanan ikan. Apa kita akan? Tidak apa-apa. Aku dekat dengan Qinggang. Kami kenal lama. Kakak Lei, aku sudah banyak dengar tentangmu. Tentang hari ini, semua salah paham. Kakak Lei, ayahku adalah Zhou Jiangwo dari properti Zhou. Kami minum teh bersama bulan lalu. Ingat, tentang kejadian hari ini? Ayahmu harus membungkuk dan bersulang padaku. Dia tidak layak berdiri dan bicara. Kamu merusak suasana minumku. Kalian semua tidak akan pergi hari ini. Aku akan melempar kalian semua ke sungai untuk memberi makan ikan. Bang Lei, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua dia yang melakukannya. Cukup, Lei Wanshan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa kami? Aku tidak peduli siapa kalian. Hei, tidak. Tunggu. Suara itu terdengar agak familiar. Ini. Bang Lei, penampilan yang mengintimidasi, ya?
Bapak Qin, saya buta. Saya pantas mati. Beraninya saya mengganggu minum Bapak Qin? Bang, Tunggu apa lagi? Ambilkan 10 botol Louis Tribin Black Pearl itu, bawa semuanya ke sini. Up. Saya sendiri yang akan menuang minuman untuk Bapak Qin. Bapak Qin, anggur ini, bukan, bar ini. Semua properti dari geng kami. Mulai sekarang, semuanya di bawah kendali Anda. Jika Anda butuh apapun, seluruh geng kami akan menyediakan apapun yang Anda mau. Xiao Yue, kakak iparmu luar biasa. Dia keren banget. Tetua Qinggang benar-benar berlutut kepada Qin Feng. Bagaimana mungkin? Siapa? Sebenarnya siapa dia? Hadiah ulang tahun Misu sudah sampai. Organisasi Qianlong mengirimkan ucapan selamat. Selamat ulang tahun, Misu. Atas perintah Tuan Qin, kami membawa hadiah ulang tahun. 1 kalung rubi, darah merpati kekaisaran. 1 gulungan lukisan asli wanita dinasti Tang, buatan khusus. Sepasang kunci Lamborghini merah muda. 1 Pasifik. Sertifikat tanah Pulau Fanqiao. 1 medali organisasi Qianlong. Dengan medali ini, Anda mendapatkan izin global tertinggi. Keluarga Zhou bisa mengeluarkan semua kekayaan mereka, dan tetap tidak mampu membeli satu barang pun di sini. Bagaimana dia bisa sekaya itu? Apa aku ini, badut? Ini kekayaan yang gila. Kak, Mas, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Yang ini cantik. Cocok untukmu, bungkus sisanya juga, kirim ke kediaman Sunanti. Jangan khawatir. Qianlong punya ratusan gudang, apapun yang kau mau, aku punya banyak. Mas, kamu baik sekali padaku. Mas, ayo pulang. Kak ada rapat malam ini. Kamu sebaiknya menemaninya. Oke. Sayang, stocking setinggi paha edisi terbatas ini, kamu buang begitu saja. Ini pemborosan. Apa yang kamu bicarakan? Bantu bersih-bersih. Malam ini kita harus segera meninggalkan kota Jianghai. Qin Feng, ini semua properti keluarga Su. 3 villa, 2 rumah, dan 2 apartemen. Ditambah beberapa kartu, mereka memiliki semua uang yang kami tabung selama bertahun-tahun. Sekitar puluhan juta, semuanya milikmu sekarang. Ini semua pusaka keluarga Su kami. Itu juga untukmu. Kamu harus membawa Qingying dan Xiaoyu dan pergi sekarang. Temukan tempat yang tenang, dan jalani hidup yang baik. Jangan pernah kembali ke Jianghai. Aku mempercayakan kedua putriku padamu. Bekerja keras dan segera biarkan Qingying melahirkan 2 anak laki-laki yang besar dan sehat. Ayah, di saat seperti ini, dan kamu masih khawatir tentang itu? Tidak, adakah yang bisa memberitahuku? Apa yang sedang terjadi? Tuan, sesuatu yang besar terjadi. 3 penjahat kelas SSS telah melarikan diri dari penjara. Nama kode mereka adalah Xing Shan, Dokter Hantu, dan Wu Chang. Mereka semua ada di daftar buronan internasional, 10 monster teratas. Aku baru saja mendapat kabar, mereka menuju ke kota Jianghai. Target mereka sepertinya adalah kamu dan keluarga Su. Oh, hanya itu? Tunggu, 3 bajingan tua itu seharusnya dikurung di penjara Zhenhai bertahun-tahun sekarang. Bagaimana kau tahu tentang penjara Zhenhai? Itu rahasia besar. Bagaimanapun, sekarang bukan waktunya bertanya. Pergilah, kalian semua. Kalian harus meninggalkan kota Jianghai sebelum malam ini. Qin Feng, aku tahu kau kuat. Terakhir kali, kau berhasil menjatuhkan pembunuh wanita itu, kau menyelamatkan hidupku. Aku bersedia memanggilmu guru, tapi kali ini berbeda. Mereka adalah 3 monster sejati. Ya, setelah ketiga monster itu sampai di Jianghai, semua kekuatan di kota Jiang'an tidak akan bisa menghentikan mereka. Cepat, pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Ayah, ibu, kalian tidak ikut? Aku adalah kepala. Bagaimana mungkin aku lari di saat seperti ini? Bahkan jika Jianghai jatuh, aku harus berdiri di depan semua orang. Qin Feng, kau masih muda. Bawa kedua putriku dan pergi. Tidak perlu pergi. Jangan khawatir. Qin Feng, ini bukan waktunya untuk berani. Kau akan mati, dan kau akan menyebabkan Qingying dan adiknya terbunuh. Aku bilang, selama aku di sini, jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, kita tidak perlu pindah. Qingying, beri dia pengertian. Ini soal hidup dan mati. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu, ini. Lu Sui, aku tahu, jika ketiga penjahat berat itu benar-benar datang, akan sulit bagi kita untuk selamat.
Tapi aku hanya percaya pada apa yang Qin Feng katakan. Saat dia di dekatku, aku merasa aman. Mungkin aku sebenarnya sudah lama menyukainya. Mungkin ini cinta sejati. Ya, meskipun aku benci mengakuinya. Tapi pria itu, Qin Feng, benar-benar memiliki pesona dewasa yang membuatmu merasa aman. Haha, lucu sekali. Ayolah, Qin Feng. Kamu masih kecil, masih makan ini? Sekarang kota Jianghai sedang kacau. Apa kamu tidak punya hati? Rasa baru. Cukup enak. Mau coba? Lumayan. Tunggu, sebentar. Kamu hampir membuatku teralihkan. Apa ini waktunya makan keripik? Hei, Qin Feng. Bagaimana jika, maksudku bagaimana jika, sebelum kamu bertemu dengan saudari Su, kamu sudah bertemu denganku duluan. Apakah kita? Hah? Apa yang baru kamu katakan? Tidak apa-apa. Aku akan mencoba menahannya dengan beberapa orang malam ini. Qin Feng, jika kamu berubah pikiran, bawa mereka keluar lewat pintu belakang kapan saja. Oke, mengerti. Ayo, ikuti aku. Berhenti. Kalian bertiga, tinggalkan Jianghai sekarang juga. Dilarang masuk ke properti pribadi. Haha. Gadis kecil. Kamu tahu siapa kami? Jangan banyak bicara. Peluru seperti itu pikir bisa melukai kami. Kamu tidak layak. Menghalangi jalan? Minggir. Kenapa kamu tidak pergi? Lu Sue? Kurang ajar. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu dan membela kota Jianghai. Ayah? Kamu tidak sebanding dengan mereka bertiga. Ayah, biar aku yang menangani. Anak baik. Kamu menantu baikku. Ayah tahu kamu hebat. Aku mengandalkanmu untuk melindungi putriku. Kamu pergi sekarang. Ayah, kamu harus percaya padaku. Ayah, percayalah pada kakak ipar kali ini saja. Dia sangat kuat. Qin Feng, kau akhirnya keluar. Keluarga Chu. Menukar kebebasan kami dengan orang-orangmu. Jangan khawatir. Malam ini, langit di atas kota Jianghai akan kau warnai merah. Sampah, tidak sepadan. Kami bertiga menyerang bersama. Xing San, kau bunuh dia. Mati. Qin Feng, awas. Sudah 5 tahun. Kalian bertiga masih tetap bodoh seperti biasa. Siapa kau? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sangat kuat. Tidak. Kau. Itu kau. Ini aku. Jadi, masih ingin membunuhku? Aduh. Xing Kai, Dokter Hantu, dan Impermanence. 3 penjahat level SSS, ternyata bersujud kepadanya. Jangan bunuh, jangan bunuh. Apa? Baru keluar dari penjara, dan kita bertemu Dewa Maut ini lagi. Salah paham. Semua ini salah paham. 5 tahun lalu, saat kau memenjarakan kami di penjara Zhenhai, kami hanya tahu kau sebagai kepala naga. Kami tidak tahu nama aslimu Qin Feng. Jika kami tahu itu kau. Bahkan, jika kami punya 10.000 nyali, kami tidak akan berani. Tidak lagi, tidak lagi. Tidak akan lagi. Hei, halaman ini kosong. Bahkan tidak ada kursi. Long Shou, silahkan duduk. Duduk di punggungku. Aku akan menjadi kursimu. Haha, aku, Dokter Hantu, di sini untuk melayani. Aku paling suka melayanimu. Aku baru saja menggunakan satu gerakan. Bahuku agak kesemutan. Bos. Aku berlatih pijat selama 5 tahun di penjara, keahlianku bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rasakan. Kalian berdua penjilat. Yang satu jadi kursi, yang satu memberinya pijat. Apa yang tersisa untuk kulakukan? Bisakah kalian meninggalkan sesuatu untuk kulakukan? Bos, akulah yang harus menyalakan rokokmu. Aku tidak percaya orang lain untuk menyalakannya. Benarkah? Oh, lalu kenapa kalian melarikan diri? Apakah kalian punya masalah denganku? Tidak. Bos, kami tidak pernah ingin melarikan diri. Itu bajingan Cuk Siong. Dia memaksa kami. Sebenarnya, kami suka di penjara. Hahaha. Betul, betul. Makanan, minuman, dan keamanan. Di mana bisa menemukan tempat sebaik ini? Sedangkan aku benci diancam. Long Shou, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Bos,
Kami sudah melumpuhkan ilmu bela diri dan tangan kami. Tolong ampuni kami. Dialah yang memutuskan. Tolong, borgol kami bertiga sekarang. Bawa kami pergi. Kunci kami kembali sekarang. Kami tidak mau dipukuli. Itu lebih menakutkan daripada melumpuhkan ilmu bela diri dan tangan kami sendiri. 100 kali lebih menakutkan. Tidak. Pujian sebesar itu jatuh padaku. Tidak, Longshow. Siapa sebenarnya dia? Bos, 3 penjahat sudah tertangkap. Qin Feng sudah meninggalkan kota Jianghai. Dia menuju ke keluarga Chu kita. Dia tetap datang. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Dengan pusaka keluarga ini, pedang pembunuh naga, aku akan menghadapinya. Ayah, mungkin kita harus merelakannya. Bahkan ketiganya tidak bisa mengalahkannya. Mungkin kita harus menerima kekalahan saja. Rahasia apa yang dimiliki keluarga Qin yang membuatmu begitu bertekad? Diam, kau sampah yang tidak berguna. Tahukah kau, keluarga Qin memiliki sejenis teknik rahasia seni bela diri kuno. Garis darah Qin, mereka semua terlahir sebagai jenius bela diri. Sehari latihan setara 3 tahun bagi orang lain. Sepertinya rahasia ini ada dalam diri Qin Feng. Hari ini, aku akan menghangatkan arak untuk keluarga Chu kita dan memenggal kepala Qin Feng. Qin Feng, akhirnya kau datang. Kepala keluarga Chu, kau bersembunyi selama bertahun-tahun, jadi, kau sendiri sudah mencapai level Grandmaster. Cukup bicara, Qin Feng. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku selesai bermain. Katakan, apakah pembantaian keluarga Qinku dilakukan olehmu? Hahaha. Frat, aku tidak akan memberitahumu apapun. Kau tidak akan berani membunuhku. Aku bekerja untuk organisasi Qianlong. Bunuh aku, dan Qianlong akan mengejarmu. Oh, kau yakin? Nona Linlang telah tiba. Haha, Qin Feng, kau selesai. Nona Linlang adalah kepala pengawal naga, putri dari naga Qian Kun. Dia pasti akan membalaskan dendamku. Kakak Qin Feng, akhirnya aku menemukanmu. Kakak Qin Feng, gadis seperti apa yang kau suka sekarang? Manis, keren, lincah, atau imut? Aku bisa jadi apapun. Oh, kau suka stocking, kan? Aku memakainya. Sangat halus. Hentikan. Aku serius, Kakak Qin Feng. Tunggu, aku harus memanggilmu Kepala Naga. Salam, Kepala Naga. Aku bukan lagi gadis kecil berdada rata. Kau suka apa? Katakan. Benar? Apa Chu Xiong ini membuatmu marah? Kepala naga? Dia kepala naga? Tidak mungkin. Aku akan membunuhmu. Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Ya. Kau ingin tahu kebenaran tentang pembantaian keluargamu? Temui aku di tebing pemakaman naga besok siang. Akhirnya umpan termakan. Saatnya bertemu dalang sebenarnya.